Nah, sederhananya gitu. Kenapa harus bicara kinerja kalau ngomongin tentang sekolah? Ya, sekarang yang dinilai itu bukan apanya tapi kinerjanya. Jadi berbasis kinerja. Di semua lini kita banyak yang menilai bawahan, atasan menilai bawahan, termasuk kita laporan setiap bulan untuk ASN guru yang dinilai adalah kinerja bukti. Nah, itu sebab kalau kita menilai kinerja itu kan sasarannya ada track recordnya, ada item-itemnya yang harus dinilai, kan gitu. Jadi tepat, tidak menilai yang lain. Kalau saya sih seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kerja. Mungkin itu implementasi dari kata kerja, akhirnya semua birokrasi menilainya kinerja. Nah, seperti itu. Bapak Didi. Iya. Oke, pendapat dari Bapak Didi seperti itu. Baik, pokoknya siap-siap ya, yang paling belakang pojok itu biar nggak tidur gitu. Kalau depan insya Allah ya. Kalau depan mau pindah alam kan malu kan gitu ya Bu ya. Saya sudah biasa gitu ya. Baik, belakang Pak. Nah, pendapat Pak Didi tadi seperti itu Pak, Ibu. Monggo. Pertanyaan saya, sama enggak kerja sama kinerja? Ntar kalau sama atau beda kan harus paham dulu nih Pak. Sama enggak bicara kerja sama kinerja? Jadi pertanyaan itu mengapa menggunakan? Ya itu untuk Pak Didi tadi Pak ya. Itu pertanyaan untuk Pak Didi. Nah, untuk Bapak adalah sama enggak kerja sama kinerja? Kerja sama kinerja. Enggak apa-apa Pak, yang penting jawab apa Pak. Salah benar enggak ngerti dulu enggak apa-apa Pak. Saya juga nanti belum tentu benar juga Pak, kira-kira gitu. Berbeda sedikit. Beda sedikit. Sedikit ya, saya mau tahu yang sedikit itu yang gimana Pak? Sedikit. Ini menarik nih teman Pak, beda sedikit. Kalau kerja itu kegiatannya masih proses, jadi belum sampai kegiatannya proses, belum sampai evaluasi akhir. Jadi kalau kinerja itu sudah dilaksanakan, akhirnya itu baru jadi kinerja. Akhir itu kinerja, proses itu adalah dalam waktu tertentu. Waktu tertentu. Iya. Pak siapa? Nanang. Pak Nanang dari mana? BKD Kabupaten Kediri. BKD, Masya Allah. Kediri Pak? Iya. Kediri ikut Madiun Pak ya? Iya. Oh, saya pikir bukan ya. Nggih, enggak apa-apa Bu. Pokoknya ikut enggak apa-apa. Yang penting sudah di sini kan. Baik, Pak, Bu. Saya coba untuk kembali lagi. Kenapa? Memang betul kata Pak Nanang ya namanya ya. Kalau kita bicara kerja itu bicara aktivitas, proses dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara kinerja itu bicara hasil. Pertanyaan menarik Pak Didi. Ternyata kita mendapati tidak semua kerja-kerja kita berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Enggak percaya? Nah, ini di Pemda, ini banyak kan di Pemda. Kalau di sekolah ini saya belum terlalu mendetail ya. Pak, Bu, mohon izin. Pernahkah Bapak Ibu merasa dalam hidupnya sudah bekerja capek siang malam, enggak pulang-pulang kayak Bang Toyib, tapi ketika diukur kinerja organisasi tidak berdampak? Kok rumangsaku aku sudah kerja, ketika diukur akreditasi dan sebagainya kok enggak berdampak ya? Pernah enggak? Pernah atau sering? Beda loh Bu ya, pernah itu cuma sekali. Kalau sering itu berkali-kali, tiap hari gitu, kira-kira itu ya. Pernah atau sering? Kenapa demikian? Karena dalam kerja-kerja Bapak Ibu tidak bisa memastikan output dan outcome yang dikeluarkan tidak mendukung ketercapaian tujuan organisasi. Bapak Ibu dalam bekerja asal saya suka, asal diperintah pimpinan dan lain sebagainya. Tapi tidak kemudian dilihat outcome-nya organisasi apa sih? Itu arahnya ke sana ya Pak ya Bu ya. Ini saya kalau ini sudah serius Bu ya. Biar enggak ngantuk. Yang mau pindah alam insya Allah Bu saya deketin gitu ya, biar enggak jadi pindah alam. Alhamdulillah. Bu, Pak, Bapak Ibu,
masuk di SMK, masuk di pemerintah daerah, dulu masuk lewat seleksi kan Bu? Tidak ujung-ujung tiba-tiba lahir itu enggak. Nah nih, manajemen kinerja itu pasti diawali dari selection, proses seleksi. Yang menjadi pertanyaan seperti ini Pak, Bu, apakah proses seleksi itu sudah berbasis merit system? Merit itu bukan kawin Bu ya. Apa Bu? Merit itu adalah proses manajemen kinerja berbasis kualifikasi dan kapasitas daripada para pegawai. Sehingga ketika melakukan rekrutmen harus dilihat ini kebutuhannya apa, kualifikasinya apa, bagaimana prasyaratnya, bagaimana jabatan tersebut, baru dicocokkan dengan pelamarnya, mana yang paling cocok. Maaf, saya nggak ngelihat di SMA yang ada di sini Bu ya. Saya melihatnya SMK yang atau SMA yang di luar sini ya kadang-kadang, atau di Pemda lah paling banyak. Pemda itu kalau lagi rekrutmen Pak ya, Pak, Bu, mohon izin ya, kadang-kadang saudaranya, apa ini statusnya, honorer dan sebagainya. Kebayang Pak ya Bu ya, jalurnya bagaimana? Jalur darat, kadang-kadang jalur udara, kadang-kadang jalur goib kira-kira gitu. Itu di luar sini. Kalau di luar sini, kalau di sini insya Allah lah senyumnya Bapak Ibu senyum orang-orang yang jujur kok. Ya Bu ya, Pak. Loh Pak, senyumnya kok beda Pak? Kebayang nggak Pak, Bu? Ada kan Pak ya Bu? Jangankan di Pemda, jangankan di SMK, di kampus sekalipun itu sama Pak. Ada yang jalur resmi, jalur tidak resmi, jalur dan lain sebagainya. Ada Pak. Itu bagian dari manajemen berbasis kinerja loh. Makanya jangan dianggap oh kampus itu enak, enggak. Kampus itu sama-sama pusingnya. Ada kebijakan yang kemudian tidak berbasis kinerja, yang pusing siapa? Tim kepegawaian. Ini statusnya bagaimana? Kira-kira demikian. Dahsyat Bu. Jadi menutup kebijakan satu dengan kebijaksanaan yang lainnya. Kira-kira demikian. Ini baru proses seleksi. Kalau seleksi saja sudah tidak berbasis kinerja, saya yakin Bapak Ibu akan kesulitan di kemudian hari. Satu Bu ya. Makanya mohon izin, dalam konsep selection, dasar yang digunakan adalah apa Pak, Bu? Job analisis jabatan dan beban kerja. Semua unit sudah bisa menyusun Pak ya. Di sekolah ada nggak anjab? Ada Pak, Bu? Ada Bu? Anjab di SMK, SMA? Ada Pak? Oh bukan, di SMK, sekelas SMA. Disdik ya, yang menganjab disdik. Di sini nggak ada ya distrik ya? Perwakilan distrik nggak ada? Atau SMA belum pernah dengar anjab APK? Oh belum ada masalah. Ada Bu ya? Oh ada yang enggak, ada yang enggak. Ada yang, Ibu dari SMA ya? SMA ini dari mana Ibu? Oh SMA belum Kediri, Kediri belum Bu. Berarti kebijakannya belum sampai ke Kediri kira-kira gitu. Tapi Bu, Pak, dasar seleksi itu adalah yang paling ideal adalah job analisis dan beban kerja. Apa maksudnya? Ketika kita bicara job analisis, kita akan bicara tentang uraian tugas setiap jabatan dan bicara tentang kualifikasi jabatannya. Jadi clear, yang masuk di situ clear, prasyaratnya clear, tidak semua bisa masuk seenaknya, nggak bisa. Yang kedua, selain kualifikasi ternyata ada analisis beban kerja yang mengukur seberapa banyak kebutuhan setiap jabatan. Guru agama butuhnya berapa, itu ada strategi hitungannya. Guru PPKN di SMA itu ada berapa kebutuhannya. BK apalagi kalau mahasiswanya, kalau pelajarnya nakal semua, BK-nya justru banyak. Ya enggak? Kalau perlu setiap hari pelajaran BK, kira-kira Tuhan. Kan enggak kan Bu ya? Kalau di BKSDM insya Allah lah, ini kalau di Pemda insya Allah setiap tahun, maaf ya kalau di Pemda, setiap tahun pasti merumuskan analisis beban kerja setiap tahun. Karena untuk mengukur berapa kebutuhan setiap jabatannya. Loh anjabnya berapa tahun sekali? Anjab itu 5 tahun sekali. Kenapa? Karena kaitannya dengan perubahan struktur. Struktur itu tidak setiap tahun berubah Bu. Makanya 5 tahun sekali. Oh dahsyatnya adalah, dahsyat lagi ya. Jadi saya yakin nggak ada.
Pemda yang setiap tahun berubah itu enggak ada, karena prosesnya lama. Betul enggak Bu, Pak? Yang paling cepat apa? Mutasi. Ya, betul enggak Pak, Bu? Paling cepat mutasi, promosi, insya Allah Bu. Oh menarik kan, kita itu di negara Konoha kan ya, 2 hari ketua, 2 hari langsung jadi ketua. Oh dahsyat. Saya enggak bicara orang loh Bu ya, ini negara Konoha. Kebayang Bu ya? Clear? Kita bicara seleksi. Yang kedua, ketika seleksi sudah kita lakukan, maka kita akan bicara manajemen berbasis kinerja. Bagaimana berbasis kinerja itu? Pak, Bu, jika Bapak ingin bekerja, maka harus direncanakan. Ibu, Bapak dalam bekerja itu harus ada perencanaannya loh. Harus dilaksanakan, harus dimonitoring, sampai pada dievaluasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau di pendidikan mungkin supervisi. Kebetulan saya ini ya Bu ya, kalau di kampus prodinya adalah dosen home base saya, kedudukan saya di kampus itu mengajar di program studi administrasi pendidikan, manajemennya pendidikannya. Ya, manajemennya pendidikan. Kira-kira jadi sedikit-sedikit, bukan banyak Bu, sedikit-sedikit tahu. Kalau kita bicara ini adalah bicara supervisi. Baik, mulai di sini Pak ya Bu ya, dari 4 tadi yang saya sampaikan, maka ini akan menjadi dasar apa Pak Bu? Menjadi dasar adanya reward and develop, pengembangan. Bapak Ibu pernah dikasih hadiah enggak sama pimpinan? Lihat diamnya Ibu kayaknya enggak. Mohon maaf ya Pak Bu. Mohon maaf Pak, Bu. Kalau ngelihat senyumnya Bapak Ibu kayaknya kok sebagus apapun nilai SKP kita. Ya, kira-kira itu ya. Walaupun kita SMK kita sudah dapat penghargaan sejatim. Hadiahnya apa Bu? Tumpengan. Terus yang kerja siang malam dapat apa Bu? Terima kasih. Matur nuwun ya Bu, Pak, matur ya sami-sami Pak. Dalam hati, penghargaan ini cuma segini. Harusnya ada Bu, reward dan punishment. Yang kedua, Pak, Bu, ternyata ketika kita bicara tentang manajemen kinerja, berbasis kinerja, ya, ada kualifikasi dan lain sebagainya, itu menjadi dasar kebijakan pengembangan dalam artian kapasitas apa yang kemudian dibutuhkan oleh setiap individu untuk dikembangkan. Karena setiap individu kemampuannya yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan berbeda-beda. Bu, yang di bendara keuangan sama enggak dengan guru matematika? Beda. Bapak Ibu yang di bagian kepegawaian, jabatannya adalah administrasi kepegawaian dengan administrasi keuangan. Kualifikasi pengembangannya sama atau beda? Beda. Oh dahsyat Bu, bicara kayak gini Bu. Iya Pak, teori mudah Pak. Iya, makanya saya sampaikan teorinya dulu. Kira-kira gitu ya. Nanti sesi kesulitannya Ibu diskusi ya, kira-kira itu ya. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau enggak ya PR-nya Ibu kan, bukan PR saya. Ya, alhamdulillah. Kira-kira gitu. Masih fokus Bu ya? Alhamdulillah, tak liatin masih alhamdulillah 90% lah. Ya, wattnya itu 90% dayanya ya, kira-kira gitu. Terakhir adalah maka ketika ada reward dan lain sebagainya itu menjadi kinerja. Manajemen kinerja baik menunjang organisasi untuk memberi penghargaan dan pengembangan organisasi. Jadi manajemen kinerja yang baik yang diterapkan oleh organisasi sangat dimungkinkan untuk memberikan reward kepada para anggota organisasi dan lain sebagainya. Penghargaan dan pengembangan organisasi baik menunjang kinerja organisasi. Ketika Ibu bekinerja dengan baik, direncanakan kinerjanya, dilaksanakan dengan baik, dilakukan monef, dievaluasi, diberikan reward, bukankah itu memotivasi Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang? Enggak percaya Pak Bu? Coba Bapak Ibu yang punya anak ya, terutama Bapak Ibu ya yang punya anak, kalau mau ujian, kalau kamu nilainya tinggi, kamu saya kasih hadiah iPhone 15. Kira-kira semangat belajarnya 45 atau semangat belajarnya tahun 2020 Bu? Kalau 2020 banyakkan ke game Bu.
nggak belajar. Kalau semangat 45, wow serius Bu, siang malam. Maka yang terjadi apa Bu? Maka dia akan termotivasi. Kebayang Bu ya? Clear ya? Alhamdulillah. Yang kedua, Bu, Bapak, ternyata ketika kita menggunakan manajemen berbasis kinerja, poin yang pertama, kita mampu memberdayakan, memotivasi dan memberi penghargaan kepada karyawan untuk melakukan yang terbaik. Pak, Bu, ketika Anda Bapak Ibu ditempatkan pada jabatan yang tepat, diberikan target yang tepat, diayomi dengan cara yang tepat, didampingi dengan cara yang tepat, dan dievaluasi dengan cara yang tepat. Kok rasa-rasanya apa ya dalam hati saya, rasa-rasanya, nah Anda akan melakukan yang terbaik buat organisasi. Tapi ketika Anda tidak dihargai oleh pimpinan, lagi ya, tidak dihargai oleh pimpinan, tidak diajani kalau bahasa Jawa oleh pimpinan sebagainya, kok perasaan saya mengatakan Anda akan bekerja apa adanya. Maka akan muncul mindset seperti ini, Pak Bu. Saya yakin tidak ada di sini. Mindsetnya apa? Saya kerja susah payah maupun kerja dengan biasa gajinya sama. Perasaan itu sering muncul atau enggak? Jawab dengan tegas Bu. Sering muncul atau enggak? Bu, Bapak Ibu SMA, SMK? Iya Pak ya, betul ya Pak ya. Sering muncul enggak? Lapo susah-susah, lapo kesel-kesel, bayarannya po bodoh. Kalimat sederhana, tapi itu adalah bentuk protes nyata dari pegawai bagaimana bentuk penghargaan seorang pimpinan perhatian kepada bawahan. Kadang Pak, mohon maaf Pak ya, mohon maaf Bu Pak, karena bawahannya tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan yang kemudian itu melanggar undang-undang. Contohnya apa? Reward dan sebagainya. Karena bawahan sudah mikir Pak, ini nggak mampu sekolahan. Tapi dengan perhatian Bapak setiap melakukan aktivitas, terima kasih ya matur nuwun ya dan sebagainya. Coba cek, itu sudah memiliki nilai keayaman tersendiri. Paham Bu ya? Keayaman tersendiri. Apalagi Bapak pimpinan memberikan reward. Buat kamu. Beda lagi Pak. Insya Allah dipilih Pak 2 periode. Kira-kira gitu. Kebayang Pak ya? Kebayang Pak? Masya Allah, dahsyat Pak kalau bicara tentang manajemen kinerja, memberi penghargaan dan sebagainya. Kedua, memfokuskan tugas karyawan pada hal-hal yang benar dan melakukan dengan yang benar. Ini yang saya sampaikan di awal tadi Pak Bu. Kadang-kadang dalam melakukan aktivitas kita melakukan sesuatu yang benar menurut kita, tapi ternyata ketika diukur tidak berdampak. Kalau kita di teman-teman Pemda ya Pak ya Bu, biasanya apakah aktivitas individu kita berdampak pada kinerja organisasi? Dahsyat itu ukurannya Bu. Kadang-kadang Pemda itu Bu ya, di Pemda ya, kita melakukan kerja itu luar biasa orang Pemda siang malam. Tapi ketika diukur dengan indikator capaian kinerja, kok tidak berdampak? Berarti ada sesuatu yang salah. Bisa jadi Anda melakukan yang benar tapi caranya yang salah atau kebalikannya. Yang tepat adalah fokus pada tugas yang Anda bebankan kepada Anda, caranya harus benar juga. Caranya benar juga bagaimana? Maka aktivitas tugas yang Anda lakukan itu adalah aktivitas yang Anda lakukan itu harus berkorelasi dengan pencapaian tujuan unit ataupun organisasi. Makanya kenapa Bu, ini kalau di Pemda mengenal istilah cascading ya Bu ya. Ada ya, sudah nyusun ya Pak ya, cascading, pohon kinerja dan sebagainya. Kalau di SMA saya belum tahu ya, menyusun cascading. Jadi bagaimana tujuan organisasi di pemerintah daerah ataupun kepala sekolah itu di breakdown sampai pada level individu. Ada ya, sudah Ibu ya. Beda, proker itu ada di perencanaan, sedangkan cascading adalah awal mula sebelum perencanaan muncul. Ini saya sajikan nanti Bu. Ini dahsyat Bu. Di SMA belum. Kemarin saya diminta untuk mengisi pelatihan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan se-SMA Kota Banjarmasin. Berarti di Banjarmasin.
Itu. Ada gelombangnya, gelombang 1, 2. Cuma saya nggak mau pada itu. Padahal itu sesuai kapasitas saya. Kenapa? Jauh Pak, gitu ya. Pak, ada tiket 1 pesawat? Iya Pak. Karena jauhnya itu dengan istri, saya jauh dengan istri ya. Saya nggak bisa dengan jauh dengan istri kayak gitu. Luar biasa Bu ya. Ini namanya lelaki setia Pak Bu ya. Kalau bersama istri. Kalau di luar bagaimana? Kalau di luar ya nggak boleh macam-macam lebih. Ya, cukup dilihat 1 kali, itu dipaling. Gitu aturannya Bu ya. Betul Pak ya? Pak, betul nggak aturannya gitu ya? Atau Bapak Ibu melihat lain jenis, melihat 1 kali tapi dilihatin terus. Pumpung 1 kali dilihatin terus. Ya, nggak boleh. Ya, 1 kali terus dipalingkan. Clear Pak ya Bu ya? Itu clear. Karena kenapa Pak Bu? Bisa jadi ketika tidak ada integrasi antara perencanaan organisasi dengan perencanaan individu, maka yang terjadi adalah ibu kerja mati-matian tapi tidak berdampak. Itu yang terjadi. Itu real Bu. Nanti kita cerita ya tentang sekolah dan lain sebagainya. Secara proaktif mengelola dan menyediakan sumber daya kinerja terhadap akuntabilitas dan tujuan yang disepakati. Artinya bahwa dengan manajemen kinerja maka memudahkan bagaimana akuntabilitas dalam pencapaian penggunaan sumber daya. Proses dan perilaku yang digunakan manajer dalam mengelola kinerja orang-orangnya untuk menghasilkan organisasi yang berprestasi. Artinya ini membantu para manajer, para pimpinan untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di bawahnya agar semuanya berprestasi. Itu intinya Pak. Jadi tidak hanya sekedar kata Pak Didi tadi kerja, enggak. Tapi bagaimana kerja-kerja itu berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Kira-kira gitu Pak. Banyak loh ya Pak Bu, pemerintah daerah, aparatur sipil negara seolah-olah bekerja tapi tidak berdampak juga banyak. Coba cek nanti ya. Terakhir, memaksimalkan potensi individu dan tim untuk memberi manfaat bagi diri sendiri, organisasi dengan fokus pada pencapaian tujuan. Mas, habis ya Mas? Panitia, mohon izin. Oh ya, udah. Oke. Model manajemen kinerja itu seperti ini, Pak Bu. Ya, direncanakan. Jadi Bapak Ibu sebelum bekerja harus punya perencanaan dulu. Perencanaan kinerja namanya. Kayak Ibu, mohon maaf, Ibu kalau masak, biasanya Ibu mikir dulu. Nanti jam berapa, masaknya masak apa, bumbunya beli di mana, bahannya beli di mana dan sebagainya, atau biasanya langsung berangkat ke Melijo. Ibu biasanya posisi yang pertama atau yang kedua? Pertama, yakin. Siapa, ada nggak di antara Bapak Ibu yang biasa yang kedua? Berangkat dulu, belanja semuanya, baru mikir masak apa. Dahsyatnya lagi adalah Bu, yang dibelanja tadi tidak dimasak karena masak yang lain. Oh dahsyat. Tapi saya lihat tidak di sini ya Pak ya Bu ya, tidak di sini. Betul ya Pak ya, tidak di sini. Tapi di luar di sini lah Bu, di luar. Bu di kelas sebelah mungkin ya, di kelas sebelah. Selanjutnya Pak Bu, dari perencanaan ternyata itu harus dilakukan dan diukur Bu. Harus diukur. Makanya dalam konteks manajemen kinerja ada namanya istilah indikator ukurannya. Pernah enggak Bu, Bapak Ibu diukur pencapaian kinerjanya? Duduk bareng sama pimpinan, gimana? Kinerja kamu gimana? Target-targetmu dalam 1 tahun gimana? Mana yang kurang? Pernah enggak? Jangankan duduk bareng Pak, ketemu aja itu jarang. Loh, kemana pimpinannya kira-kira gitu? Kebayang Pak ya? Pak, Bu? Bisa ngikutin ya? Alhamdulillah, insyaallah lah. Ya, kemudian kita lakukan monitoring sampai pada penghargaan. Jadi inti dari manajemen kinerja itu ada 4 ini Bu. Apa saja sih aktivitas merencanakan kinerja? Membuat rencana kerja, terus menetapkan ekspektasi kinerja. Paham ya ekspektasi ya? Ekspektasi itu keinginan pimpinan itu gimana? Dan lain sebagainya. Dan mempertemukan dengan tusinya Ibu.
Itu dasarnya nanti di situ, Bu. Mengkomunikasikan investasi kepada karyawan dan lain sebagainya. Makanya Pak, Bu, kalau Bapak Ibu, maaf ya, kalau Bapak Ibu tidak pernah diajak ngopi oleh pimpinan, tidak pernah diajak makan bareng di restoran, tidak pernah diajak makan bareng di kafe, pimpinan tidak pernah duduk bareng, maka aktivitas yang pertama ini kayaknya rasa-rasanya kok enggak. Pak, Bu, yang di SMA ini mumpung kepala sekolahnya nggak di sini ya. Ya. Alhamdulillah Pak, mohon izin Pak. Biasanya kalau ada kepala sekolah kan takut Pak mau menjawab. Ini mumpung nggak ada kepala sekolah kan biasanya jujur Pak. Ya. Nanti ada rekamannya Bu, kita tunjukkan ke kepala sekolah, Pak, ini loh Pak, saya punya PR seperti itu. Pak, Bu, izin. Ibu ini dah. Dari SMK mana? Magetan. SMA 2 Magetan. SMK 2 Magetan. Ibu? Oh, anu ya Bu ya, soulmate kira-kira gitu. Ya, saya sering juga ke Magetan Bu. Ya kebetulan ipar saya ada di sana gitu. Bu, saya tanya, pernah nggak Ibu kepala sekolah atau bukan? Bukan, alhamdulillah. Jawab jujur Bu, nggak apa-apa. Kan rekamannya nggak Ibu tunjukkan, ya kan? Iya, jujur aja. Dalam pekan ini sudah diajak ngobrol bareng sama kepala sekolah berapa kali? Pekan ini ya belum, Senin langsung ke sini Pak. Oh, Senin langsung ke sini, iya betul. Pekan kemarin? Ngobrol sering Pak, dengan kepala sekolah. Ngobrol santai? Bukan, tentang pekerjaan. Ngobrolnya tentang apa Bu? Ya tentang progres pekerjaan, kemudian rencana ngaten. Oh gitu Bu ya. Pernah ngomongin target 1 tahun Bu? Biasanya itu di awal tahun kita membuat program kerja, sasaran mutu dan sebagainya. Kan ada namanya rencana kerja awal tahunan kayak gitu Pak. RKAT, RKS kayak gitu. Kebetulan Ibu kalau di sekolah jabatannya apa Bu? Di kurikulum Pak. Wakasek kurikulum. Iya. Betul. Kalau wakasek kurikulum biasanya urusannya formal Bu ya, urusannya kurikulum dan sebagainya. Kalau per guru per institusi nggak ada Bu ya jabatannya Ibu. Misalkan ini targetnya 1 tahun ada yang kurang ya gitu. Pernah nggak Bu? Biasanya kita ada evaluasi tiap bulan di rapat ada, dinas. Bu, ya? Ya, rapat dinas itu ada menyampaikan program kerja bulan depan, kemudian apa yang sudah dicapai kayak gitu Pak. Oh, jadi rencana itu disusun per bulan ya? Buatan di awal kita juga harus buat program kerja, tapi setiap bulannya kan harus ada istilahnya penyampaian laporan kayak gitu. Alhamdulillah. Sesuai Bu ya, antara apa yang dilakukan bulanan dengan apa yang dilakukan direncanakan tahunan sesuai ya. Kadang sesuai, artinya kadang ada yang direncanakan ternyata tidak dilaksanakan, ada yang tidak direncanakan ternyata dilaksanakan. Sering yang mana Ibu? Kadang menyesuaikan dengan program kerja provinsi Pak. Misalnya ANBK itu tiba-tiba mundur kayak gitu, berarti harus menyesuaikan. Oke, gitu, Pak. Istilahnya given Bu ya, pemberian dan sebagainya. Tapi betul Bu, itu adalah bagian dari monitoring. Jadi yang dilakukan oleh kepala sekolah seperti itu adalah bagian dari monitoring. Bagaimana memonitor apakah capaian kinerjanya sudah mendekati target atau tidak. Dan itu memang dilakukan selama proses. Kenapa disebut monitoring? Tidak memberikan nilai. Itu monitoring. Ada nggak setiap bulan Bapak Ibu monitoring memberi nilai? Oh kamu gagal. Oh kamu berarti enggak ada. Hanya mencari informasi kenapa ini melambat jalannya. Kenapa ini cepat? Kenapa ini bisa mendekati target? Jika tidak, apa yang harus dilakukan? Sesuai standar atau tidak? Itu monitoring. Beda dengan evaluasi Bu. Evaluasi adalah nanti itu pada poin memberikan nilai. Ini gagal, buruk, baik, itu evaluasi. Makanya evaluasi itu pasti dilakukan di akhir periode perencanaan. Nah, kira-kira itu Pak. Mengukur prestasi kerja meninjau berkala. Namanya mengukur itu pasti berkala Bu, ya. Kemudian memantau, meninjau kinerja karyawan dan tim secara berkala untuk menilai kemajuan dan sebagainya. Terakhir memberikan penghargaan. Nah menariknya di Wakasek ada nggak guru prestasi? Adanya guru penggerak Bu ya sekarang ya. Ada nggak guru prestasi Bu? Misalkan dia juara nasional. Ada Bu. Pernah Bu ya SMA, SMK, lomba dan sebagainya. Itu kasih nggak Bu sama kepala sekolah hadiah reward atau dikasih SPPD aja? Pernah ya Bu ya? Pernah itu berarti sekali. Alhamdulillah Bu ya. Penting ada dulu Bu ya. Alhamdulillah. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memang diperkenankan untuk memberikan reward atas berbagai prestasi kinerja yang telah diperoleh sesuai dengan kinerjanya. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian.
Saya lanjutkan. Ini adalah latar belakang kenapa kita bicara tentang manajemen ASN. Kalau di pemerintah daerah insya Allah sudah paham Pak ini Pak ya. Betul ya teman-teman di Pemda. Ini bahkan di luar kepala ya, betul ya Pak, di luar kepala. Saking di luar kepalanya kayak saya Pak, ini di luar kepala juga bagi saya Pak. Kalau nggak belajar ya nggak bisa, itu namanya di luar kepala. Tapi kalau teman-teman Pemda Pak Bu sambil tiduran itu bisa ngimpi ini. Karena saking hafal. Ya. Kalau Bapak Ibu guru mungkin misalkan di Ibu guru gulum kemudian beliau ngajar mata pelajaran kimia yang dihafal adalah Fe, Zn dan lain sebagainya kira-kira gitu kira-kira. Itu di luar kepala betul itu. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya, PP Nomor 49 Tahun 2018 sampai pada terbaru adalah Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Kira-kira itu Bu. Nanti kalau ada updating saya dikasih tahu Bu ya, mohon izin. Apa esensinya? Perlu menetapkan peraturan tentang pengelolaan kinerja ASN yang bertujuan apa? Memperjelas dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Bu, intinya gini. Jangan sampai kita masuk dalam organisasi tapi nggak paham peran kita apa. Dan kita tidak bertanggung jawab atas apa yang jabatan yang telah kita duduki. Sering nggak Bu kayak gitu Bu? Sering nggak ada pejabat atau para guru atau jabatan di struktural dia nggak ngerti apa-apa tentang perannya? Sering nggak? Sering atau ada? Kalau ada cuma 1 dan 2 Pak. Kalau sering itu banyak gitu ya. Sering ya Pak ya? Ada ya Bu, Masya Allah. Itu dahsyat Bu ya. Itu perihal sepele itu. Itu untuk memastikan bahwa seperti saya dosen Bu ya, saya di via di prodi pendidikan, saya itu memiliki tanggung jawab secara pribadi. Saya punya target Bu secara pribadi. Salah satu IKU itu adalah indikator kinerja utama, punyanya Pak Dekan, punyanya pimpinan misalnya Bu ya. Indikatornya adalah lulus tepat waktu. Apa Bu? Lulus tepat waktu. Apa syarat lulus tepat waktu? Bu, Pak mohon izin yang punya anak mahasiswa dan lain sebagainya. Coba Anda tanyakan, cek. Kenapa lulusnya sering terlambat? Ada berbagai macam faktor. Yang pertama, dosennya sibuk sehingga sulit bimbingan. Yang kedua, dosennya perhatian, mahasiswanya sibuk. Enggak pernah bimbingan. Tapi kalau ditanya orang tua kemana? Bimbingan, oh dosennya sulit, padahal ada. Yang ketiga, keduanya sama-sama sibuk. Yang satu sibuk riset, yang satu sibuk mahasiswa. Akhirnya nggak ketemu, akhirnya molor Pak Bu. Yang menarik adalah apakah itu disadari oleh setiap dosen? Enggak. Barusan saja saya dapat chat di grup, salah satu ingatkan kembali, salah satu Bapak Ibu Kaprodi. Nah, Bapak Ibu Kepala Prodi mohon diperhatikan bahwa lulusan tepat waktu di fakultas kita masih tergolong rendah. Dahsyat Bu. Kenapa? Suruh ngecek tuh, harus dicari tahu tuh kenapa penyebabnya. Saya secara pribadi Bu, secara pribadi setiap pekan mahasiswa saya harus ada progres. Meskipun saya tidak di kantor, saya membuka bimbingan online. Loh, gimana caranya? Review. You punya skripsi, kirim ke saya catatan, saya kembalikan, silakan dikembalikan. Ada loh Bu, lulusan saya tidak pernah ketemu, itu review. Lulus Bu. Loh, kalau offline bagaimana? Bapak Ibu kalau ke dokter, daftar, itu kan ada jadwal ya. Hanya hari ini cuma menerima 6 pasien, 7 pasien, 5 pasien. Itu saya lakukan ketika bimbing offline. Offline itu ketemu langsung. Hari Senin saya terima sekian, jam sekian. Mereka daftar sendiri Bu. Artinya apa yang saya sampaikan? Saya sadar peran saya, bagaimana menunjang IKU yang pertama pimpinan saya, lulusan tepat waktu, dengan cara apa? Membimbing dan terus mengupgrade teman-teman. Bahkan tidak ada kemudian mohon maaf Bu, Pak, ada mahasiswa saya, bimbingan pertama saya namanya Mbak Anissa dan lain sebagainya. Saya sebut, Bapak Ibu nggak kenal kayaknya. Ya, walaupun saya sebut nggak kenal. Itu ketemu cuma sekali, sampai detik ini nggak pernah ketemu. Apa yang saya lakukan Bu? Saya tanyakan. Gimana? Kamu kapan ketemu? Sebagainya. Jadi saya hafal Bu, bimbingan saya ada sebagainya. Sampai segitunya Bu. Karena saya sadar peran posisi saya di mana. Dalam rangka mendukung IKU-nya Bu.
Kira-kira gitu Bu. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan, kalau itu berbarengan dengan ujian, maka saya geser kegiatannya. Saya nggak bisa, saya milih bimbing ujian dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, memberikan motivasi kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja secara optimal. Jadi ini yang dibutuhkan oleh para bapak ibu pimpinan dan juga kepala sekolah. Bapak ibu kepala pimpinan dan kepala sekolah jangan menggunakan metode leadership less fire dong. Less fire itu apa? Membiarkan ya pokoknya jalan. Terserah kamu, mau ngapain terserah kamu. Cenderung membiarkan, jangan dong. Bapak ibu harus demokratif. Sesekali autokratis. Kalau less fire sudah, bapak ibu jalan ya silakan, enggak jalan silakan. Mangkel enggak kalau digituin Bu? Mangkel Bu, sama bapak sama suami bapak ibu ya, suami atau istri digitukan kan mangkel loh. Kok suami saya ngejarno aja ya? Kok saya enggak direken loh? Aku kok dianggurin gitu. Itu mangkel, bikin mangkel. Apalagi kepala sekolah kita bicara tentang institusi. Memaksimalkan kompetensi kalian dan keterampilan pegawai. Nah, dari ini maka yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pegawai, Pak Bu, sehingga ada penguatan kolaborasi dan penguatan peran pimpinan. Bu ya, selama ini yang dipuskan biasanya bawahan ya Bu ya. Sekarang yang dipush adalah pimpinan, perannya bagaimana? Leadershipnya. Jangan hanya menyuruh, menunjuk, tapi nggak ada peran ini seorang leader. Ini sebenarnya cocok ini Pak ya, kepala-kepala ini Pak harusnya Pak. Betul nggak Pak? Ya, mumpung ada Ibu Wakasek ini kan bisa disampaikan. Oh, Pak saya nggak berani, ya itu Ibu. Kalau Bapak kepala di sini saya sampaikan apa adanya Bu. Soalnya kan saya tidak bersinggungan dengan Bapak Ibu sekalian kan. Kecuali kalau saya seperti Ibu, misalkan ya di SMK 1 Magetan, 2 Magetan, kemudian ketemu kepala sekolah, saya menasihati kepala sekolah, besok ketemu lagi saya gitu kan. Bapak Ibu kalau kepala sekolah tiap hari ketemu kan Bu? Kalau dengan kepala sekolah tiap hari ketemu kan? Ya kalau Ibu menasihati kan nggak enak Bu besoknya kan gitu. Kalau saya kan enggak, tak nasihati sekarang, besok kan belum tentu ketemu. Nah kira-kira gitu. Itu kira yang saya sampaikan. Bu, bisa dilihat nggih? Ini adalah metode ataupun mekanisme kerja birokrasi. Yang sebelah kiri Bu, yang seperti segitiga, ini yang lama Bu. Apa maksudnya yang lama? Sistemnya adalah sistem silo Bu. Silo itu bukan yang ketika kita sudah sholat kemudian berdiam diri, itu bukan. Itu adalah memisahkan para karyawan berdasarkan karakteristik tertentu. Biasanya berdasarkan departemen. Ada departemen pemasaran, ada kalau di BKP SDM mungkin ada mutasi. Apalagi Pak? Biasanya bidang-bidangnya apa aja Pak? Penanganan SDM, pengembangan SDM, mutasi, promosi, apa Pak? Pembinaan pegawai dan sebagainya. Paling susah pembinaan memang Pak. Itu isinya emosi terus Pak. Ya, itu adalah isinya adalah pegawai yang dibina kan. Makanya paling enak itu kalau dipanggil bagian promosi. Oh, berarti ini kabar gembira. Tapi kalau dipanggil bagian pembinaan itu akhirnya aduh sedih rasanya Pak, kira-kira gitu ya. Sama Pak, saya alhamdulillah Pak. Apakah saya nggak pernah dimarahin? Ya pernah Pak, kira-kira gitu ya. Dipanggil siapa? Pak Dekan. Wah, kalau Pak Dekan sekarang itu alhamdulillah lebih kalem Pak. Kalau dekannya lama alhamdulillah tegas tapi melindungi. Nah saking tegasnya ya Pak, dipanggil siapa? Pak Dekan. Itu sudah deg-degan Pak. Ada apa ini? Iya. Kalau marahinya nggak marah mentah-mentah Pak, tegas. Tapi semua orang ciut, kira-kira gitu. Dahsyatnya gitu. Baik, Pak Bu, sebelah kiri saya yang sistem kinerja tradisional ini adalah sistem hierarki. Apa maksudnya Pak Bu? Bapak Ibu yang ada di bagian paling bawah atau menengah itu tidak akan bisa bergerak sebelum ada perintah pimpinan. Clear ya? Satu itu. Yang kedua, jika ada urusan di luar unit Ibu, sekali lagi, misalkan Ibu dari SMK 2, namanya Ibu siapa? Ibu Dian. Ibu Dian, wakase kurikulum, terus ada wakase kesiswaan anaknya bermasalah. Bu Dian pasti jawab ini, oh itu urusan wakase kesiswaan kok, bukan urusan bagian kurikulum kok. Betul enggak?
Oh iya, betul Bu ya. Oh iya, sering digituin Bu ya. Oh iya, sabar aja Bu. Memang teman Ibu itu gitu memang kadang-kadang. Itu namanya kesetikawanan itu di situ ujiannya Bu. Itu pemisahan Pak Bu, Pak. Nggih. Sistem silo dipisahkan. Ya, dipisahkan berdasarkan departemen unit masing-masing. Jadi kalau kita bicara unit yang lain kita nggak mau tahu kadang-kadang. Atau istilah Pemda adalah ego sektoral, betul ya Pak Bu? Urusan lain urusanmu, pekerjaannya urusanmu udah. Yang penting urusan sah. Ya. Padahal Pak Bu mohon izin, untuk mencapai satu outcome itu biasanya dilakukan oleh beberapa unit. Jika masing-masing unit tidak mampu berkolaborasi, mohon maaf sekali lagi capaiannya tidak akan optimal. Apa yang dilakukan oleh Wakase Kurikulum, tujuan Wakase Kurikulum itu berkaitan loh Bu dengan bagian keuangan, dengan bagian daripada kemahasiswaan. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Makanya ada sistem kolaboratif ini. Clear ya? Sistemnya apa? Agile, lincah. Jadi kalau di Pemda itu lebih enak lagi. Sekarang di pemerintah daerah tidak ada eselon 4. Betul ya Pak ya? Kecuali sekretariatan. Betul ya? Pemda mana Pemda? Ini Pak ya? Betul ya? Kalau yang lainnya berarti SMA ini ya? Pemdanya ini aja? Dari mana Mbak? Bapeda Jatim. Wah, ini teman Pak Iqmal ya? Oh dari Ngawi. Oh saya pikir dari Jawa Timur Mbak. Dari Oh di UPT Ngawi. Ya siap. Kalau di Pemda, kalau di Pemda sudah tidak ada eselon 4. Ini dari mana Pak? Dinas Pendidikan, hanya ada di sekretariatan saja. Betul ya? Masih ada Pak? Oh bukan disetarakan? Nggih? Oh kasih. Nggih. Kalau Kabid kan masih ada. Eselon 4 itu kasih kan Pak ya? Mohon izin. Nggih. Untuk di kami kasih itu sudah tidak ada. Diganti JF semua. Nggih, benar Ya, betul. yang eselon 3 kepala bidang itu masih ada. Iya masih ada. Ya, sama Kasubag kepegawaian. Ya, iya. Dari Berarti betul Pak ya. Eselon 4 itu sudah tidak ada. Ini ada. Kasubit itu enggak ada. Oh masih ada. Oh kecamatan betul Pak. Ini di luar kecamatan maksud saya Pak. Kita ngomongin masih ada ya, tidak semua ya. Tapi sebagian besar sudah ada konversi penyetaraan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Yang artinya kinerja Bapak dihitung berdasarkan angka kredit. Udah satu ini konsekuensinya. Ya kira-kira gitu. Dalam rangka ke sana Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika ada bidang, maka ini bisa agile. Kalau dulu kan enggak Pak ya, seksi ini kerjanya seksi ini. Kalau sekarang enggak ada tim khusus. Tim ini saya bisa ngajak siapa aja, tim ini saya ngajak siapa aja, tim ini saya bisa ngajak siapa aja. Maka orang-orang yang memiliki kinerja baik aktif itu akan senantiasa akan selalu berpartisipasi dalam konteks ini. Agile. Jadi tidak terbatas, oh saya bukan bagian bidang saya, enggak. Bisa Pak, saya lintas bidang sekalipun itu bisa ngambil. Itu bagian dari angka kredit dan lain sebagainya. Kira-kira gitu Pak, Bu. Nah ini menariknya kalau di sekolah ini nanti ya. Saya belum membayangkan kalau di sekolah kira-kira itu. Ya, saya kaget juga, pesertanya juga anak SMA ternyata kan. Saya kaget, wah ini ya. Semoga saya bisa memenuhi ekspektasi daripada teman-teman di manajemen SMA. Ini Pak, Bu, ya kalau di pemerintah daerah ini sudah familiar Pak ya, betul ya. Level 1 ini biasanya di level-level itu biasanya bicara tentang apa Pak materinya? Di Pemda? Bicara level? Probis. Ingat ya Pak, probis. Ada sistem level, ada sistem gambar, flowchart dan lain sebagainya. Kayak Pak ya, ada level 1, level 2, level 0, level 1, 2, 3, 4 sampai SOP. Kalau di SMA ada enggak probis? Maaf, proses bisnis. Belum ya? Ada enggak Bu Dian?
proses bisnis. Apa Ibu? Beda, itu menjelaskan bagaimana proses dari input sampai kepada proses pencapaian untuk mencapai output. Kalau di SMA apa istilah Ibu? Belum ya? Nggak ada ya? Ini saya Bu secara pribadi punya cita-cita bagaimana Pak Bu ini ya, kalau ini sudah diterapkan di perguruan tinggi, ngomong sakit, ngomong terintegrasi, ngomong probis, cascading, di SMA itu sudah diterapkan. Di perguruan tinggi sudah diterapkan. Mulai, makanya saya mengakui Pak Bu, mohon izin, kalau di kampus itu kalah dengan Pemda. ZI dan sebagainya itu masih kalah. Ini harus kita akui Pak, karena kita bermulai. Nah ini bayangan saya kebetulan, tapi bukan pada institusi. Kira-kira itu, beda Bu, dasar, coba cek. Sehingga maaf, kalau saya melihat SMA 2 Magetan dengan SMA 2 Magetan, loh rencananya kok beda gini. Ini ngomong tentang bagaimana mencapai kinerja, strateginya bagaimana jelas clear, di sini kok nggak sama. Kenapa? Karena tidak terstandar. Dampaknya apa Pak Bu? Kalau perencanaannya aja tidak terstandar, maka itu tidak akan bisa menjadi acuan bagi setiap individu untuk menyusun SKP. SKP kenal ya di SMA ya? Ada ya? Lah pertanyaannya adalah Pak Bu, SKP Bapak Ibu di SMA dasarnya apa? Master apa Ibu? Oh ya BKD terus? Betul. Padahal Bu nanti dicek di sini bahwa SKP itu tidak hanya sesuai dengan tupoksi, tapi ada proses dialog kinerja dan ekspektasi pimpinan. Loh dasar tuh Bu. Jadi bisa jadi Bu Dian itu selain mengerjakan tugas pokoknya, saya menambahkan tugas beban yang lain kepada Bu Dian, dan Bu Dian oke, deal, Bu Dian sepakat itu menjadi SKP. Dasar. Loh Pak, gimana cara menyusun SKP-nya? Itu materi lain Bu. Kalau sampai di sini nggak selesai Bu. Makanya untuk materi ini aja Pak, Bu mohon izin Pak. Ini ada 45 slide. Saya yakin ini yang belakang-belakang yang jadi sudah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sudah mau pindah alam ini Pak. Makanya ini butuh beberapa pertemuan. Kalau kita jam SKS-nya itu butuh beberapa kali pertemuan, beberapa kali minggu. Ini baru berapa slide Pak? Ya, ini ya dibentuk tim kerja Pak Bu. Nanti kalau kita bicara level 1 diturunkan menjadi level 2. Di level 2 itu saling berkaitan. Ini di bawah paling sendiri tim kerja. Ada kegiatan A, saya timnya ini, saya butuh bantuanmu, butuh bantuan. Bebas milih Pak, ini. Tim B ini dan sebagainya. Jadi lintas bisa Pak. Ya, itu namanya agile, lincah. Kalau dulu nggak bisa, kenapa? Ini bagian kurikulum, urusannya Bu Dian. Urusan kemasan, urusannya mahasiswa. Nggak mau tahu saya, enggak. Nanti apa yang menjadi irisan-irisan dalam kaitannya dengan, maka mindsetnya adalah bukan departemen tapi kegiatan tim kerja, kira-kira gitu Pak Bu. Ini perubahan Bu, PP 46 tahun 2011, RKBKN 2011, SKP sasaran kerja pegawai dirubah menjadi apa? Sasaran kinerja pegawai. Kalau dulu sasaran kerja pegawai aktivitasnya, sekarang adalah sasaran kinerja pegawai. Outputnya apa? Outcome-nya apa? Hasilnya apa? Dokumen kaku dan statis, sekarang dokumen dinamis memenuhi ekspektasi pimpinan. Kalau dulu SKP sasaran kinerja pegawai, kalau sudah A itu sampai setahun itu nggak berubah ya, tetap A. Betul ya Bu Dian ya? Tapi kalau SKP yang baru Bu Dian, kinerja itu beda Bu Dian. Di awal Januari bisa kita tetapkan A, di tengah-tengah perjalanan itu ada perubahan, itu bisa dimungkinkan asal ada kesempatan dialog kinerja. Sangat dimungkinkan. Nah, dahsyat ini Pak Bu. Kemudian hanya ditetapkan di awal tahun dan dinilai di akhir tahun. Tapi kalau SKP yang terbaru itu direview secara berkala melalui ongoing feedback. Jika Bu Dian dalam perjalanannya ternyata dievaluasi, yuk Bu Dian, yuk
Budian, kinerja kamu, aktivitas kamu ternyata tidak berdampak pada pencapaian tujuan, di tengah jalan ini bisa direvisi Bu SKP-nya. Kayaknya ini Budian yang tepat kinerjanya. Oh iya Pak, siap. Deal, sepakat, jalan Bu. Kira-kira gitu Bu. Maaf Bu ya, kalau saya sudah ngisi gini suara saya lantang kayak Bu ya. Soalnya kalau suara saya agak lembek Bu, saya khawatir Bu. Itu membantu Anda untuk pindah alam, kira-kira gitu ya. Pindah alam beneran Pak itu. Tadi aja ada ibu-ibu yang sudah menguap Pak, matanya sudah mulai menutup. Astagfirullah. Untung saya dekati dikit, langsung beliau sadar. Astagfirullah. Kan nggak boleh sebut nama Pak ya Bu ya. Ya, pokoknya yang saya dekati gitu kira-kira ya sudah mau pindah alam lah. Ini adalah poin-poin perubahannya dan sebagainya. Judulnya Permenpan RB Pengelolaan Kinerja ASN ya. Kemudian core intinya adalah selain kinerja Pak Bu, selain kinerja ternyata perubahan ini yang perlu diperhatikan adalah perilaku. Makanya ada 2 penilaian Pak dalam SKP nanti. Ada kinerja, ada juga perilaku. Siapa yang menilai pimpinan atasan langsung dan sebagainya. Yang ini agak ada nilai-nilai subjektivitas karena ditentukan oleh pimpinan. Tapi untuk mengurangi subjektivitas itu ada trik-triknya nanti. Kira-kira demikian. Kemudian memasukkan mekanisme kerja yaitu agile, bukan gile Bu ya. Bukan gile kerja bukan, tapi agile, lincah, dinamis dan lain sebagainya. Ya. Bukan loncat-loncatan bukan, lincah Bu, gitu. Gercep, gerak cepat. Kira-kira gitu, gerak cepat Bu. Contohnya apa? Oh, gerak cepat contohnya Bu. Ya Pak, tadi siapa Bapak Ibu yang sudah ke Matahari barusan? Saya tadi melihat beberapa peserta itu pakai name tag di Matahari loh. Ini peserta ini kayaknya. Loh, Bapak kok tahu? Iya, saya kebetulan di sana juga Pak. Tapi kan saya bukan peserta Pak. Loh, Bapak nyari apa? Ojel Pak. Saya membawa sepatu warna sepatu yang salah Pak. Untung ada saya, sepatunya ganti, gitu kan. Waduh, untungnya ada Matahari, langsung cepet, coba, cocok, beli bisa. Ajal Pak, cepet Pak. Coba bayangkan, kalau tadi saya menggunakan sepatu yang lama dan sebagainya, kayaknya nggak matching di foto Bu. Gitu loh. Gerak cepet, gercep. Nah, itu ya Pak ya Bu ya. Cuma saya tadi nggak bawa kamera Pak. Karena Pak ini pesertanya Pak kok di sini semua gitu kan. Ya. Saya khawatir ini enggak semua sudah di sini, ada yang masih di sana. Ya kan? Kira-kira gitu. Khawatir Bu, ini perasaan saya negatif thinkingnya ya. Ada yang dari Ngawi juga kayaknya ya Pak ya Bu ya. Dari Ngawi mana Pak Ngawi? Wah Ngawi. Ngawi mana Pak? Pemda? SMK Beringin. Ngeda apa ya? BPKSDM. Oh guru. SMK mana? Pacitan. Loh jauh juga Pacitan sini ya. Oke. Kebayang Pak ya Bu ya, clear ya. Terakhir, ternyata Bapak Ibu sekalian, di regulasi Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 itu dipisahkan antara SKP dengan angka kredit. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Tenang Bu, kita masih punya 1,5 jam. Wah, dahsyat. Panitia kalau ngasih itu nggak tanggung-tanggung Pak. Ya, dahsyat ini ya. Biasanya saya itu kalau di kampus Pak, 1 jam ngomong itu sudah mahasiswa sudah ampun Pak, sudah Pak. Bukan saya yang ingin ngakhiri padahal 2,5 jam Pak. Sudah Pak, sudah. Masih kuat. Sudah Pak, cukup Pak. Dibuat besoknya lagi aja Pak. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Ini dahsyat ini Pak ya. Baik, ini prinsip pengelolaan kinerja pegawai berdasarkan Permenpan. Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Jadi tidak hanya nilai, tapi bagaimana berpikir pegawai itu bisa berkembang. Dengan cara apa? Kebutuhannya, kita evaluasi, job analysis dan lain sebagainya. Kedua, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan, how to meet expectation. Bagaimana mempertemukan ekspektasi pimpinan dengan kemampuan daya kita. Kepentingannya di situ Pak. Dan mohon maaf, ini jarang dilakukan. Kenapa?
Karena kadang-kadang pemimpin-pemimpin yang ada sekarang masih ikut hierarki yang dulu, Pak. Saya itu pemimpin, kamu itu harus nurut semua, padahal belum tentu juga. Kalau kita bicara tentang konsep-konsep manajemen ini enggak gitu, Pak. Ini adalah partner, agile dan lain sebagainya. Pemimpin itu adalah supervisor, pengarah, penggerak, motivator, dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin autokratis oke. Sekarang lebih arahkan ke demokratis dan sebagainya. Lebih banyak mendengarkan juga. Tapi jangan sampai less fire juga, kira-kira gitu, Bapak. Next ya, Pak, Bu. Ini tahapannya, Pak, Bu, paling penting. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi, kita tahapan yang pertama dan utama adalah menetapkan dan klarifikasi ekspektasi. Sudah ditetapkan, sudah didiskusikan, sudah ditetapkan, Pak, benar enggak? Klarifikasi, kemampuannya bagaimana dan sebagainya. Ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara dialog kinerja. Jadi kalau pimpinan dan bawahan tidak pernah berdialog, maka proses ini enggak ada. Itu namanya tetap aja top down. Pemberian atasan kepada bawahan. Yang namanya dialog itu bicara dua arah, kasih dong kesempatan. Bapak Ibu punya partner yang ada di bawah untuk ngobrol kemampuannya dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya keputusannya sepihak dari pimpinan, itu namanya top down. Yang kedua, pengembangan kinerja pegawai melalui pemberian umpan balik berkala atau ongoing feedback. Dialog kinerja untuk memberikan feedback umpan balik terhadap hal yang sudah baik atau hal yang perlu diperbaiki. Pak, Bu, seperti Budian, setiap bulan Budian dengan kepala sekolahnya itu melakukan dialog kinerja. Masalahnya apa? Masalahnya adalah apakah setiap bulan perbincangan yang dilakukan itu untuk menilai ini sudah baik atau belum. Kalau sudah baik, ayo kita lanjutkan. Ayo dipertingkat apa kebutuhanmu dan lain sebagainya. Kalau belum baik, ini dibandingkan dengan apa standar apa yang kurang sehingga hasilnya kurang baik. Jangan-jangan ada ekspektasi saya sebagai pimpinan yang terlalu tinggi kepadamu. Pernah nggak gitu, Pak? Pimpinan pernah nggak ngomong kayak gitu? Atau pimpinan selalu benar? Halo? Jawab aja, Bu. Nggak apa-apa, mau di sini kok. Apa kepala sekolah selalu benar? Ada kan, Pak? Apakah kepala sekolah selalu merasa benar? Setiap keputusannya harus dilakukan karena dia paling benar. Enggak juga. Kebayang ya, Pak ya? Bu ya. Makanya pentingnya dialog keterbukaan itu di situ. Jadi pemimpin itu jangan baperan. Sing legowo. Untuk menerima masukan, untuk menerima diskusi sebagainya. Pak, sakjane kita sebagai guru inginnya gitu, Pak, menyampaikan unek-unek. Tapi kepala sekolah saya itu loh, Pak, ampun, keras kepalanya itu lebih keras daripada batu itu, Pak. Jadi mental, Pak. Kalau nggak keras kepala, Pak, itu kayak karet, Pak, mental semuanya. Kebayang, Bu ya? Saya mau izin minum dulu, Bu ya. 1,5 jam, Bu, saya ngomong, Bu ya. Sebentar aja. Oh, sambil break adzan kayaknya, Bu ya. Monggo diunjuk, Bu, monggo diunjuk. Dari panitia, ini tampaknya wajah Bapak Ibu juga mulai butuh amunisi, kira-kira gitu ya. Mungkin dipersilakan coffee break dulu 15 menit. Pak, 15 menit ya, Pak? Ya. Saya khawatirnya 15 menit itu beda loh, Pak, kira-kira ya. Terima kasih, monggo. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Agak santai saja hari ini. Selanjutnya maksudnya. Baik, tahapan setelah pengembangan kinerja pegawai melalui ongoing feedback, kita akan bicara berkenaan tentang evaluasi kinerja pegawai.
Sebagaimana saya jelaskan tadi, konsep evaluasi atau MONEF ada dua, ada monitoring, ada evaluasi. Yang dimaksud di sini adalah MONEF-nya Bapak Ibu sekalian, karena di sini dijelaskan evaluasi kinerja pegawai dalam siklus pendek atau short cycle atau kuartal dan siklus penuh full cycle atau tahunan. Artinya kalau jangka pendek seperti yang dilakukan oleh Budian dengan tim kepala sekolahnya dan lain-lain, itu dilakukan secara periodik, bulanan, 3 semester, 3 bulanan mungkin, tahunan, setengah tahun mungkin, atau di akhir tahun. Itu adalah full. Yang terakhir adalah pemberian penghargaan berdasarkan kinerja pegawai dalam tindak lanjut penilaian kinerja. Pak, Bu, sudah menjadi keniscayaan ketika kinerja Bapak itu bagus harusnya mendapat reward. Jika kinerjanya Bapak Ibu kurang bagus harusnya mendapat punishment. Setidaknya adalah dipanggil. Itu paling ringan. Kalau Bapak Ibu punya putra dan putri yang saat ini sedang sekolah, kalau nilainya bagus, apa yang Ibu sampaikan? Ibu memberikan hadiah kan? Entah itu neraktir, itu ngejak mall, berikan hadiah kesukaan dia dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada reward atas capaian kinerjanya. Kalau nilai putra putri Bapak Ibu di bawah ekspektasi, apa yang terjadi? Ibu memarahinya kan? Mengevaluasinya kan? Itu yang diterapkan sama secara konseptualnya, itu diterapkan dalam sebuah organisasi. Hanya saja selama ini Bapak Ibu sekalian, reward itu tidak pernah kemudian disampaikan. Kira-kira itu jarang, bukan tidak pernah, jarang. Ya, yang sering adalah punishment, itu dipanggil dan sebagainya. Reward yang paling sederhana itu adalah sampaikan ucapan terima kasih. Itu paling sederhana. Kalau bisa lebih Pak, Bu. Ya, dan itu memang lho Pak, bagaimana logikanya? Ya harus terwujud dalam program kegiatan. Kalau itu tidak terwujud dalam program kegiatan nggak akan mungkin terlaksana. Kira-kira itu ya Pak, Bu. Mohon maaf sekali lagi. Di sekolah maupun di pemerintah daerah pernah nggak ada kegiatan studi banding? Pernah nggak Pak, Bu? Studi banding ke Bali, studi banding ke Bandung, ke Jakarta, ke Batam, ke Labuan Bajo. Pernah Pak ya? Setiap tahun ya. Kalau itu kita pikir itu adalah bagian dari reward Pak atas pencapaian kinerja Bapak Ibu. Coba bayangkan, kalau itu tidak tertuang dalam program kegiatan, impossible terlaksana. Harus tertuang dulu nih, terdeklar di program kegiatan, bentuk reward dan lain sebagainya. Kira-kira itu Pak, Bu. Ya, kalau enggak terdeklar di program kegiatan, Ibu mau mengeluarkan ya kena no. Karena logika berpikirnya ASN ketika tidak ada regulasi, logika berpikirnya birokrasi. Max Weber mengatakan birokrasi itu adalah aturan. Ketika nggak ada aturan berupa dokumen dan lain sebagainya sebagai penguat, nggak mungkin dilaksanakan. Max Weber Pak. Ya. Baik, kita ngomong bagian satu. Ini baru bagian satu Pak. Tadi pengantar Pak, bayangkan pengantar 1,5 jam kira-kira gitu. Ya. Apa bagian satu? Bagaimana menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi, prosedurnya bagaimana, kapan, apa, dan oleh siapa, bagaimana instruktur kerjanya, form checklistnya bagaimana. Ini tidak semua saya sampaikan, ini secara umum saja. Ini sebagian materi tentang teknis bagaimana merumuskan tentang sasaran kinerja pegawai itu saya hapus Pak. Karena saya yakin materinya itu ada materi khusus dalam artian materi tentang SKP. Itu khusus nanti. Jadi saya akan bicara tentang SKP, fokus bagaimana menyusun dan sebagainya. Di sini tidak, ini sampaikan secara umum. Perencanaan kinerja, ya. Satu, merumuskan atau penyusunan SKP. Yang kedua adalah menetapkan SKP. Kalau kita bicara penyusunan, penetapan dan klarifikasi ekspektasi yang dilakukan melalui dialog kinerja oleh pimpinan dan pegawai untuk menentukan rencana kinerja. Rencana kinerja isinya apa? Rencana hasil kerja. Jadi kerja seperti yang disampaikan oleh Pak Anang ya, Pak Nanang atau Pak Anang ya, dari Kediri tadi ya. Beda memang antara rencana kerja dengan kinerja beda. Jadi kalau kita bicara rencana kerja itu bicara tentang rencana hasil kerja itu sama.
Tapi kalau rencana kerja beda, Bu. Jadi perencanaan program kerja atau kerja itu beda dengan kinerja. Ya, aktivitas-aktivitas yang disampaikan dalam program kerja berupa program kegiatan itu adalah aktivitas. Sedangkan outputnya, outcome-nya itu adalah kinerja. Beda nanti bicaranya. Kedua, perilaku kinerja. Pendekatan yang terbaru dalam konteks merumuskan SKP tidak hanya sebatas masalah kinerja, tapi bicara juga perilaku daripada ASN itu sendiri. Yang kedua, dalam menetapkan atau menyusun SKP yang perlu diperhatikan selain merumuskan rencana kinerja, sumber daya yang dibutuhkan ya Pak, Bu, dalam proses mencapai kinerja. Jangan sampai Bapak Ibu diberikan target yang tinggi tapi tidak disupport dengan sumber daya. Tidak dikasih finansial, tidak dikasih sarana prasarana dan sebagainya. Maka saya yakin nggak akan tercapai Pak, Bu. Buktinya apa? Maaf Pak, Bu, Budian ke sini pasti ada SPBD-nya, pasti dikasih uang transportnya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian support ini. Kalau ngomong tentang logika berpikirnya, artinya Budian untuk mencapai ke kota Madiun itu membutuhkan sumber daya. Jika tidak difasilitasi, tidak diberikan akomodasi, tidak disediakan kendaraan, Budian nggak akan ke sini. Kenapa? Capek. Karena diberikan fasilitas sumber daya inilah yang kemudian membuat Budian bisa mencapai tujuan dalam rencana kinerja. Sama Bu, Budian punya kegiatan misalkan evaluasi kurikulum. Oleh kurikulum yang terbaru adalah MBKM Bu ya, betul ya, Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar. Budian jenengan kan pasti diberikan, Budian, tolong disusun nih kurikulum Merdeka Belajar. Clear ya Budian? Kalau misalkan Pak Sol gak ngasih anggaran, jalan gak kurikulum jenengan? Gak jalan, kebayang Bu ya? Jadi yang jenengan butuhkan dalam melaksanakan kinerja itu tulis semuanya di situ nanti. Laptop butuh gak? Misalkan ya Bu ya, ini butuh gak? Semua ditulis sedetail mungkin. Kemudian 3, skema pertanggungjawaban kinerja dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi atas pencapaian kinerja. Konsekuensinya ditulis Pak, Bu. Ya, konsekuensi jika mencapai apa, jika tidak mencapai apa, dan sebagainya. Gak mungkin lah kita ngomong ya ketika Budian tidak mencapai kinerja yang telah diekspektasikan, saya siap Pak dipecat, gak mungkin. Karena tidak melanggar kode etik. Ya, Pak, Bu. Selanjutnya adalah penetapan SKP. SKP sasaran kinerja pegawai ditandatangani pegawai yang bersangkutan dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Setiap institusi unit itu beda-beda. Kemudian penetapan SKP setiap tahun untuk perencanaan awal paling lambat akhir bulan Januari tahun kinerja. Sekali lagi bulan Januari. Mohon maaf, SKP-nya Bapak Ibu sudah ditetapkan? Pak, Bu, SKP-nya kan tadi baik itu di Pemda maupun di SMA itu kan sudah punya SKP, sudah ditetapkan? Sudah ya? Sudah atau belum? Kok jawabannya ragu-ragu Pak, Bu? Saya jadi ragu. Sudah ya Pak, Bu? Halo? Aduh, ini hati saya bergetar Pak. Sudah atau belum Pak? Loh, harusnya sudah, sekarang sudah bulan November loh Pak, Bu. Besok tanggal 1, tanggal muda. Alhamdulillah. Ya. Kalau aturannya itu tanggal berapa Pak? Paling lambat akhir Januari sudah ditetap. Ini sudah mau menjelang evaluasi. Harusnya ditetapkan. Masalahnya sebenarnya kalau Ibu Bapak bukan masalah ditetapkan atau tidak. Masalahnya masih ada atau enggak SKP-nya. Ya Bu, kalau ditetapkan sudah Januari, masalahnya dokumennya itu ada atau enggak gitu loh Pak. Sudah ditetapkan. Kenapa kok saya menyampaikan ini Pak, Bu? Berdasarkan pengalaman saya keliling mengisi, saya mendapati sebuah kenyataan bahwa, nah ini menariknya Bu. Ibu-ibu ketika menyimpan arsip tidak suka yang hard. Bentuknya kopi itu enggak suka. Sukanya yang soft. Karena ribet bawanya.
Betul ya Bu ya? Dalam bentuk flash disk dan sebagainya. Dahsyatnya ibu-ibu saking rapinya, kadang-kadang disuruh nyari, lupa namanya, lupa di mana naruh filenya, akhirnya lupa segalanya. Kalau ditanya sudah nyusun Bu, sudah. Di mana Bu? Ya itu saya lupa. Itu ibu-ibu. Kenapa bapak-bapak tadi saya tanya SKP sudah ditetapkan bengong dan bingung? Sudah ditetapkan? Sudah. Dasarnya kalau bapak-bapak adalah kalau nyimpen suka yang hard, bentuknya nyata. Pegang uang bentuknya nyata, nggak suka. Yang nggak nyata itu nggak suka. Betul ya Pak ya? Yang hard, cash dan sebagainya, suka. Bapak kalau nyimpen file suka yang hard, iya disimpan. Dasarnya bapak-bapak adalah kalau nyari kadang-kadang ketemu tapi tinggal separuh. Saking rapatnya dalam menyimpan ditemukan oleh rayap, tinggal separuh gitu kan. Coba cek ijazah bapak ibu dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Kebayang Pak ya? Berarti sudah ya ditetapkan ya, sudah ya. Nah, boleh nggak dikasih tunjuk Pak Bu SKP-nya? Oh di kantor, wah alasannya ada lagi. Padahal bisa disimpan di HP, kalau ditanya itu ada. Masih ingat nggak ada berapa butir-butir SKP Bapak Ibu? Masih ingat? Loh kan ditanya butir-butir aja itu sudah lupa. Masih Bu? Ada berapa Bu jenengan? 8, bapaknya ada berapa? Ada berapa butir SKP, butir-butir SKP? Orangnya? Jawab dulu aja Pak, 11, 12, saya percaya kok Pak, saya kan nggak tahu Pak. Semakin lama Bapak nggak menjawab itu menunjukkan nggak hafal gitu loh, kira-kira gitu ya. Iya kan? Kebayang Pak ya, Pak Bu ya. Jadi kalau ditanya saya punya jawab dulu, 8, oh berarti hafal. Meskipun saya nggak tahu Bu benernya Bu ya. Ada berapa? Masih, oh berarti ini nggak hafal. Padahal kita itu logika sederhana gitu Pak Bu ya. Baik, lanjut Pak Bu. Catatannya apa? Menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi dilakukan di awal tahun. Jadi diskusinya Bapak Ibu dengan pimpinan itu di awal tahun, bukan di akhir tahun. Kalau di akhir tahun itu evaluasi. Boleh jadi Pak Bu, ketika Bapak Ibu rekreasi dan lain sebagainya studi banding, itu ketika diskusi sana juga diskusi ekspektasi. Pak, gimana tahun depan? Oh, keren kan Bu ya? Ini mau rekreasi atau mau kerja? Ya gitu akhirnya Bu. Ya. Kayak di sini Pak ya, saya kalau acara di hotel itu niat hati itu ingin rekreasi Pak Bu, tapi seringkali kerja. Ya, kita sering diundang nih oleh kampus, acara di sini, suruh kerja Pak. Bayangan saya itu kalau ke hotel itu tidur. Ibu ke sini mau tidur atau ikut pelatihan? Ikut pelatihan, coba Ibu tidur-tiduran di sana, bisa enggak? Enggak presensi, oh kena Ibu kena panggil, loh kenapa kamu tidur-tiduran, karena kamu diikuti pelatihan. Ya di awal tahun, kemudian akan berkembang sesuai hasil umpan balik dan penugasan kepada pegawai. Artinya kata berkembang ini memiliki sifat yang dinamis. Artinya apa? Bisa melakukan perubahan di pertengahan perjalanan. Melihat situasi. Setiap penugasan baru pegawai wajib melakukan klarifikasi kepada pimpinan. Ini Pak Bu, ini kalau di pemerintah daerah sudah familiar. Kalau di SMA mohon izin, ini apa sudah ada Bu ya? RPJMD itu kalau di kita mungkin Renstra Bu. Ya, kalau di sekolah kan tidak kenal RPJMD karena itu perencanaannya daerah. Tapi kalau di sekolah mungkin mulainya berawalnya di Renstra. Ya, hanya saja memang Renstranya kepala sekolah atau renstranya sekolah itu kadang-kadang Pak Bu mohon izin karena beda sekolah, beda renstra itu macam-macam bentuknya. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau saya pastikan Pak Bu, mohon izin yang di pemerintah daerah ya, yang bisa bergelut dengan perencanaan, saya bisa memastikan perencanaan di renstra, di perencanaan di Pemda itu semuanya sama. Sistematiknya sama, isinya itu sama dalam arti bukan copy paste, substansi isinya sama. Bahkan nama program untuk mendukung ini sama. Karena apa? Diatur di Permendagri 90 dan turunannya. Oh, dasarnya gitu. Sistematikanya bisa lihat di mana? Di Permendagri 23 tahun 2017 tentang perencanaan. Kapan terakhir melihat Permendagri itu Pak Bu? Kapan terakhir?
Terakhirnya 5 tahun yang lalu pada saat menyusun Renstra, pada menyusun Renja dan sebagainya, atau setahun lalu. Baik. Dari Renstra maka menjadi dasar turunan, menjadi dasar penentuan namanya PK. Apa itu PK? Perjanjian kinerja. Di SMA ada Bu ya? PK ada ya? Belum ada? Kalau di kami gini Bu, mohon maaf teman-teman SMA dan SMK. Dari rektor itu punya perjanjian ke kementerian. UB punya kontrak kinerja dengan menteri. Nih Pak Rektor, nih punya kontrak lulusan tepat waktu. Nih target ada. Dari rektor diturunkan ke dekan. Dekan punya kontrak kinerja dengan rektor. Nih sama turunannya dibagi habis. Dari dekan turun ke kepala wadek, wakil dekan, ke Budian nih kontrak kinerjamu turun, kurikulum bagian apa? Kalau kami wadek 1, namanya wadek bagian kurikulum. Di Budian adalah wakasek kurikulum. Nih wadek 2 bagian umum dan kepegawaian, keuangan. Nih wadek 3 bagian kemahasiswaan. Nih kontrak kinerjamu, tanda tangan. Turun lagi ke ketua departemen atau ketua jurusan, nih kontrak kerjamu. Turun lagi ke kaprodi nih turunanmu. Artinya apa? Itu sampai turun ke dosen punya SKP, saya menyelesaikan mendukung mana. Untuk mencapai dekan saya subsidinya kemana? Dekan punya publikasi 10, saya sudah kontribusi 1, target saya cuma 1 memang. Dibagi habis. Gitu Bu. Pak, Bu di sekolah SMA ada nggak PK? Perjanjian kinerja kepala sekolah dengan dinas pendidikan. Harusnya diinisiasi itu. Nggak tahu Pak ya Bu ya? Nggak tahu karena saya bukan kepala sekolah. Harusnya kepala sekolah yang datang. Usulkan itu Bu. Ya. Clear ya Pak ya Bu ya? Oh enak. Pak jangankan usul Pak, mau ngomong aja saya sulit itu kan. Coba kepala sekolahnya nanti saya diundang Bu ke sekolah jenengan Bu. Diundang. Saya yang ngomong kepala sekolah. Ya. Kira-kira gitu Bu. Kalau saya yang ngomong kan enak Bu, nggak ada beban gitu Pak ya. Orang luar kok gitu kan. Tapi kalau ibu yang ngomong kan kadang-kadang beban Bu, orang dalam. Sudah ya Pak Bu. Dari PK itulah Bu dasar penyusunan SKP, sasaran kinerja pegawai. Maka aneh Bapak Ibu sekalian, manakala SKP daripada setiap individu tidak ada hubungan dan kaitannya dengan rencana strategis ataupun PK pimpinan. Kalau pimpinan tidak punya PK, SKP ibu isinya apa? Sederhananya gitu logika berpikirnya. SKP saya Pak, ya tentang saya gitu. Enggak boleh, PK-nya harus ada dulu. Itu logikanya. Enggak tahu ini konsep di dinas pendidikan. Harusnya saya lebih suka itu ada dinas pendidikan juga Pak di sini. Clear enak. No, ditemukan tuh dinas pendidikan. Ada enggak dinas pendidikan? Enggak ada, adanya mbak-mbak, ibu ya? Ibu atau mbak? Mbak aja ya, mbak. Belum nikah berarti ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Berarti insya Allah segerakan Mbak gitu loh Mbak gitu kan. Amin. Ya. Ini juga ada mas-mas kayaknya Pak ya. Ada mas? Ada enggak yang masih mas-mas? Kalau saya sudah bapak-bapak ini ya. Sudah mulai hijrah Pak, ini mau izin. Dari kegelapan menuju terang benderang ini punya banyak uban saya Pak sudah ya. Ya hijrah, mulai hijrah kira-kira gitu. Ya, ada SKP jabatan administrator, ada SKP jabatan fungsional. Clear ya Pak ya Bu ya. Ini baru konsep penyusunan. Baik Pak Bu. Sebelah kanan saya itu adalah kinerja unit kerja. Kinerja unit kerja. Biasanya kinerja unit kerja, sekali lagi, kinerja unit kerja biasanya tertuang dalam perencanaan. Rencana strategis dan rencana operasional tahunan. Itu harus ada Bu. Ada output, ada outcome, ada impact, ada layanan. Itu harus ada. Makanya saya sampaikan Bu, kalau di SMA agak beda memang pendekatannya. Kalau di Pemda ini sudah clear. Ya, output itu punyanya siapa, outcome punyanya siapa, impact itu punyanya siapa, itu clear kalau di Pemda. Nah kira-kira itu. Kalau ini alhamdulillah saya senang sekali ada teman-teman SMA dan SMK, ini pengayaan.
Dan saya ingin dengan sharing juga ini nanti ya Pak Bu. Nah, bagaimana mempertemukan dengan kinerja individu? Maka dari SKP jabatan pimpinan tinggi yang kemudian itu diampu oleh pucuk pimpinan, namanya juga tinggi Bu, pasti terletaknya di paling atas, nggak ada namanya tinggi itu di bawah, itu ada tinggi kasur namanya, ya tinggi kasur itu di bawah Pak, tapi kalau tinggi yang ini itu di atas namanya ya. Dari SKP sasaran kinerja pimpinan tinggi yang di atas itu di breakdown Pak, ada perilaku kinerja dan hasil kinerja. Dari hasil kinerja ini akan menghasilkan dua Pak, bicara tentang proses atau strategi dan bicara tentang hasil. Bicara tentang hasil result ini, bicara tentang outcome, output, pelayanannya apa. Ini beririsan dengan poin yang kesini Pak. Jadi bisa dipastikan, bahwa kinerja organisasi harus selaras dengan kinerja SKP pimpinan tinggi. Jika enggak selaras, Bapak Ibu mohon izin, pimpinannya SKP-nya dari mana? Yang dahsyat lagi adalah ada SKP bawahan tapi pimpinan enggak punya PK. Oh, dahsyat lagi itu Pak. Atau setidaknya SKP pimpinan harus hanya ada. Kira-kira gitu. Perilaku gitu bicara tentang akhlak ya. Kalau proses strategi kita bicara tentang rencana aksi, ini di pemerintah daerah juga familiar. Bicara tentang inisiatif strategi sampai pada SKP jabatan di bawah pimpinan tinggi. Ini rencana aksinya siapa, dilaksanakan oleh siapa. Terus inisiatif strategi dilaksanakan oleh pegawai di bawah JPT siapa. Matrik peran hasilnya bagaimana, ini disampaikan Bu. Sampai diturunkan pada SKP pegawai di bawah JPT. Di breakdown Bu Pak. Jadi kalau Budian itu membreakdownnya pada orang-orang yang di bawah Budian. Budian kan punya itu anak buah namanya guru-guru tuh. Budian punya juga SKP terkait target-targetnya kaitannya dengan kurikulum. Itu di breakdown dengan guru-guru. Kalau kami adalah misalkan Pak, Bu, mohon maaf, saya kalau di prodi misalkan prodi saya dijatah publikasi 5 misalkan. Ya, 5 publikasi, 5 jurnal untuk dipublikasi. Dosen home base, dosen yang tercatat sebagai induk rumahnya itu ada 5. Maka gampang Bu, setiap dosen harus publikasi satu-satu, selesai. Tapi kan clear, tertuang jelas, yo punya. Kalau ada 7 gimana? Berarti ada yang 2, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 1. Gitu Bu. Ini adalah rencana kinerja hasil kerja. Nah ini menarik kata-katanya Bu. Kinerja organisasi itu didialogkan antara pimpinan dengan bawahan. Budian SMK 2 Magetan punya tujuan ini, bla 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 bla, kaitannya kurikulum bla 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 bla. Budian tak bagi ini gimana? Ya sesuai tupoksi Budian dan sesuai kemampuan Budian. Saya tambahkan ini Budian, ini ekspektasi saya kepada Budian ini. Gimana Budian? Sepakat? Oh deal Pak, sepakat, selesai Bu. Maka menjadi kinerja individunya Ibu. Jadi kesepakatan antara pimpinan dengan pegawai itu yang menjadi kinerja individu. Apa yang disampaikan di sini Bapak? Maka setiap individu harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Tujuannya apa? Bapak Ibu memahami betul tujuannya sekolah itu apa, tujuan organisasi itu apa, targetnya apa, goalnya apa. Kalau Bapak Ibu tidak pernah dilibatkan tujuan sekolah, Bapak Ibu mau ngomong apa? Saya tanya, yang nyusun renstra Bapak Ibu siapa? Halo, yang renstranya sekolah, terutama kalau renstranya teman-teman Pemda, insya Allah aman ya Pak ya. Yang nyusun siapa? Bagian perencanaan biasanya kan. Ada. Kalau dan itu pun melibatkan tim seluruh ya, kepala bidang, teman-teman dilibatkan. Kalau di sekolah yang nyusun siapa? Tim pengembang, siapa orangnya? Berapa orang? Manajemen, berarti pimpinan di kurikulum 3. Terus semua dilibatkan kan? Berarti kan harusnya aman dong Bu.
Betul nggak Bu? Ya, itu istilah di pendidikan ya Bu ya. Apa RKS itu namanya? Rencana tahunan aja berarti sifatnya. Ya, jangka menengah itu yang kemudian kalau di Pemda disebut Renstra. Nah, menariknya Bu, Renstranya jenengan itu diacu untuk menyusun rencana tahunan atau enggak? Sesuai enggak, connect enggak? Ayo, program kegiatan yang di Renstra itu sama enggak dengan program kegiatan yang ada di rencana tahunan? Ayo, rencana tahunannya mendukung capaian Renstra enggak? Pernah dievaluasi tidak? Pernah diukur enggak Renstranya 5 tahun ke depan target saya ini? Pernah diukur enggak? Waduh Pak, saya sudah dimutasi Pak, enggak sampai 5 tahun, jadi enggak bisa ngomong. Kalau di Pemda jelas Bu, perencanaan itu 5 tahunan itu dievaluasi. Jadi bisa dipastikan di Pemda rencana 5 tahunan itu di breakdown pasti didukung oleh rencana tahunan. Sekarang tahun ini nggak mampu bangun fisik, nggak bangunnya apa? SDM, oke tahun ini. Fisiknya tahun depan. Tapi ketika ini diakumulasi 5 tahun menjadi Renstra. Gitu Bu. Aduh Pak, ngajar aja sudah berat Pak, apalagi mikirin Renstra. Sama Bu, saya juga gitu. Iya ya Bu ya. Sama Bu. Sama. Kenapa? Saya juga dosen, diamanahkan untuk mengajar. Tapi kebetulan kemarin diamanahkan untuk menyusun Renstranya fakultas Pak. Ya berat, iya itu maaf Pak ya. Kalau nyusun Renstra berapa bulan Pak? 2 bulan. Betul ya, 2 bulan ya. Nyusun Renstra 2 bulan. Nyusun RPJMD itu 6 bulan. Bayangkan Bu, Renstra RPJMD daerah itu 6 bulan. Renstranya unit itu 2 bulan. Maksimal 2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan setelah 1 bulan atau 2 bulan, sudah lupa pastinya. Setelah rancangan awal didok. Oh, rencananya RPJMD tambah ribet apa Bu? 6 bulan Bu. Rancangan awal, rankir, ada musrembang ini. Oh, panjang. Ada pihak ketiga juga. Pihak ketiga itu dengan kampus dan sebagainya. Jadi teman-teman kita di Smart ID itu sering keliling Bu. Ini ada tim yang ke Sulawesi, kemarin ada yang ke Papua, ada yang ke Aceh. Alhamdulillah Bu, ya kita dapat jalan-jalan, dapat income, itu plus-plusnya. Tapi saya nggak cerita itu. Mindsetnya kebayang Bu ya, bagaimana kedudukan Renstra dengan rencana tahunan. Nah, menariknya Pak Bu, yang ingin saya sampaikan tadi adalah ukurannya pernah nggak disebutkan ukurannya untuk mengukur visi misi ini. Indikatornya ada kan, pernah diukur nggak? Indikatornya sama Bu. Jadi kasih uang sama suami, sudah uangnya ada, tapi nggak pernah diukur, ya sama aja nggak pernah dibelanjakan, kira-kira itu. Ya Bu ya. Yang kedua, ketika kita tahu Bu tujuan sekolahnya apa, individu tahu tujuan sekolahnya apa, setiap individu tahu ya, paham tujuan sekolahnya apa, maka setiap individu itu paham Pak, apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan itu. Apalagi diberikan amanah. Nih. What needs to be done? Bagaimana dia tahu kebutuhannya apa untuk menyelesaikannya? Terus, kenapa saya harus menyelesaikan ini? Dia harus paham dulu. Saya khawatirnya Bu, kita itu bekerja itu atas dasar perintah pimpinan. Maka bukan atas dasar kepahaman, itu bahaya juga Bu. Ya, makanya kenapa pentingnya melibatkan setiap individu dalam proses perencanaan. Pejabat, penilai kinerja, pimpinan, ketua tim itu berdialog dengan pegawai anggota tim. Dialog, ya, Bu Dian berdialog dengan tim kurikulum, dialog tim dengan anggota. Ya, targetnya ini, bagi tugas ini. Kita butuh ke tim kemahasiswaan, silakan diambil. Ada SKP-nya kan gitu. Masuk di SKP nanti dan sebagainya. Dialog hasil kerja yang diharapkan ekspektasi kinerja dihasilkan pegawai dalam rangka mencapai kinerja atasan atau unit beserta ukuran keberhasilannya. Artinya dialog kinerja antara pimpinan dengan bawahan dalam rangka mencapai kinerja unit. Kenapa? Jangan sampai SKP kita, kinerja individu kita tidak mendukung.
Proses ini yang kemudian ingin memastikan bahwa setiap individu Bapak Ibu sekalian itu mendukung unit kerja. Proses ini, Bu. Ya, kalau ini nggak pernah dilakukan, saya kok rasanya nggak yakin, Bu. Keterwujudan daripada ekspektasi pimpinan itu akan terwujud. Terhadap rencana juga didialogkan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi dalam proses dialog itu kebutuhan Bapak Ibu apa? Skema pertanggungjawabannya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana dan lain sebagainya. Ini perilaku, Bu, Pak, sama. Atas dasarnya core value-nya ini yang diinginkan adalah Bapak Ibu harmonis, loyal dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kualitatif. Ini sekarang sudah dimasukkan. Ada nilai kuantitatif yang kemudian tersematkan dalam dialog kinerja. Ini adalah kuantitatif ukurannya. Satuannya jelas terukur 1, 2, 3 berhasil. Dan ini adalah sifatnya kualitatif. Ya, baik, buruk dan lain sebagainya. Skema penetapan, Pak, Bu, pimpinan dan anggota tim melaksanakan dialog kinerja guna menetapkan strategi pencapaiannya. Ya, nah, di sini ada cascading direct, ya, aspek tahapan belanja dan sebagainya. Cascading non direct atau work block, layanan produknya apa dan sebagainya. Ya, kemudian ada peran hasil, ini jelas, Bu, pembagian peran. Peran hasil itu pembagian peran antara individu satu dengan individu lain itu berbeda, antara anggota satu dengan anggota yang lain itu berbeda. Jangan sampai tumpang tindih. Kalau tumpang tindih bagaimana konsekuensinya? Kalau berhasil itu saling mengklaim, kalau gagal saling menyalahkan. Ini itu salahnya Budian kok. Kenapa? Karena tumpang tindih. Kalau berhasil ini keberhasilan Pak Lestari. Kenapa? Loh, saya yang kerja kok, padahal Budian juga bekerja. Karena apa? Karena terjadi tumpang tindih terhadap peran hasil. Kemudian ketika matrik peran hasil sampai pada rencana kerja adalah peran hasil di dalam matrik peran hasil, ya. Rencana kinerja ukuran keberhasilan. Ini menjadi SKP. Jadi dalam SKP ada 2, Bu. Pertama, menyajikan rencana kinerja pegawai, yang kedua ukurannya, ukuran keberhasilan. Kenapa kok harus ada ukuran? Untuk mengukur keberhasilan daripada Bapak Ibu sekalian secara individu. Kalau tidak ada ukuran keberhasilannya, bagaimana pimpinan mau mengukur? Contoh, saya, SKP saya ada publikasi setahun 1 jurnal, maka ukurannya jelas. Pak Dekan atau pimpinan saya langsung itu mengatakan, loh, kamu belum terbit jurnal Lestari, kenapa? Loh, kok bisa, Pak? Iya, ini kamu menerbitkan 1 jurnal, bisa terukur, bisa dilihat, bukti dukunnya mana? Loh, sampai segitu, bukti dukunnya mana? Publikasimu mana? Linknya mana? Segitu, Bu. Dialog kinerja, 1, pimpinan dan anggota tim melaksanakan dialog kinerja guna menetapkan strategi pencapaian. Pertimbangan lain ketika menyusun strategi adalah jenis, kondisi, struktur, bidang pekerjaan dan masing-masing unit. Ini menjadi perhatian. Kemudian kepala dinas, misalkan ya contoh ya, kepala dinas kebersihan itu membentuk 2 tim. 1 bicara indeks kebersihan kecamatan 1 dan 2. Yang kedua bicara indeks kebersihan kecamatan 3 dan 4. Ini adalah dialog kinerja berbasis ke wilayah. Berbasis wilayah, contohnya. Kira-kira gitu, Bu. Ini adalah dialog kinerja berdasarkan layanan dan produk. Apa yang dibedakan? Ketua tim 1, outputnya apa, outcome-nya apa, tersedianya alat kebersihan sesuai kebutuhan. Yang kedua, tersedianya petugas. Ini adalah indikator ukuran keberhasilan. Yang kedua berbeda karena berbeda layanan dan produk. Tersedianya layanan pengangkutan sampah rutin beda. Pendekatannya bukan wilayah, tapi layanan dan produk. Itu SKP, Pak. Bayangkan. Itu baru penetapan perencanaan. Maka piramida indikator kinerjanya gini, Pak, Bu. Kalau jabatan fungsional, pelaksana yang bawah itu bicara kualitas, kuantitas dan waktu. Tapi kalau bicara tentang manajemen, middle management, kita akan bicara tentang ekspektasi penerima layanan. Ekspektasi penerima layanan. Maka ukurannya apa? Biasanya SKM, survei kepuasan masyarakat. Ekspektasinya bagaimana, sesuai enggak? Terus keterlibatan inovasi pegawai. Terus kemudian produk tim kerja. Terus kemudian pimpinan tinggi apa? Target IQ-nya. Makanya kepala sekolah kalau punya target, punya ukuran, jangan mau disamakan dengan wakil.
Kalau Ibu Dian jangan mau disamakan dengan kepala sekolah. Loh kenapa? Loh kan keren Pak disamakan dengan kepala sekolah. Ibu Dian mau mengerjakan tugasnya kepala sekolah. Bayarannya wakil kepala sekolah, tapi pekerjaannya kepala sekolah. Benar nggak? Sering nggak itu terjadi? Sering ya Bu ya? Jangankan Ibu, saya barusan juga menjalani selama 3 bulan ini. Saya barusan diangkat menjadi sekretaris penjaminan mutu fakultas, tapi pekerjaan saya adalah kepala penjaminan mutu. Kenapa? Kepalanya diangkat ke rektorat. Dan sampai 3 bulan, 6 bulan ini belum ada penggantinya. Gimana? Bayaran saya adalah sekretaris, pekerjaan saya adalah ketua. Di guru sering nggak kayak gitu Bu? Iya ya Bu ya, oh, sering Pak ya. Ya, sabar aja Pak. Saya itu alhamdulillah ujiannya baru 6 bulan Pak. Ya saya sabar aja. Ya syukur gitu kan, dinikmati. Syukur. Orang lain bilang syukur gitu ya. Kalau kita sabar aja. Kebayang Bu ya. Jadi ukurannya berbeda. Jangan sampai mau Pak ukuran kepala sekolah yang sifatnya strategis disematkan kepada wakil kepala sekolah. Jangan mau, terlalu berat dong. Maka kita harus paham dulu nih sasaran kinerjanya apa. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui ukurannya yang pas bagaimana. Dasarnya seperti itu loh Pak. Itu baru ngomong perencanaan loh Pak. Ya, kira-kira gitu Pak. Panduan penentuan target kebijakan yang berlaku dan sebagainya. Oke lah, bukan standar mutlak target kinerja idealnya tidak bernilai absolut, memungkinkan adanya toleransi kesalahan atau room error. Dikecualikan untuk pekerjaan yang bersifatnya dengan nyawa, cedera dan sebagainya. Disusun berdasarkan dialog kinerja. Ini adalah dasar-dasar penentuan daripada target. Ya, jadi target itu dasarnya dialog kinerja intinya apa? Harus dilihat nih target kita secara institusi, kemampuan secara SDM bagaimana. Ketemunya apa? Ketemunya adalah titik tengahnya itu Bapak Ibu sekalian. Padahal materi kira ada 4 bahasan besar Pak. Perencanaan penetapan, pelaksanaan, monitoring, feedback dan sebagainya kira-kira itu ya. Ini baru satu. Mampus ya. Iya Pak, makanya saya sampaikan kalau pas gini dasar ngomongnya ini ya Pak. Ini dasarnya panitia itu luar biasa memilih tema. Jadi 4 materi jadikan 1 aja Pak. Ya, itu. Ini alhamdulillah efisiensi nih Pak ya. Coba bayangkan kalau 4 materi diisi 4 materi isi 4 pemateri. Itu kan biayanya double Pak. Ini 1 tema isinya 4 materi Pak. Udah setidaknya. Gitu loh Pak. Sekolah kalau ngundang-undang itu sekalian aja Pak. Sakib, manajemen sakib 4 materi jadikan 1 pemateri. Dasar efisiensi hemat, paket hemat. Alhamdulillah. Ya, paket hemat secara waktu dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini dasar ini materinya banyak. Saya lihat di rundown Pak ya, materinya banyak ini. Ada yang menyelenggarakan di Malang, ada nanti yang menyelenggarakan di sini dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya kedapatan di sini. Ya. Ya, saya syukuri Pak bisa keluar dari kampus. Ya, alhamdulillah. Ya, soalnya kalau di kampus saja ya umek dengan pekerjaan kampus. Ibu guru juga gitu kan Bu ya. Bapak Ibu guru di Pemda juga gitu. Jadi kalau tugas dinas luar itu adalah bagian dari refreshing kehidupan kita. Nah, makanya tujuan saya tidak hanya sekedar Madiun. Madiun itu hanya sebagai tempat singgah. Tujuan utama saya ada lagi nanti kan gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi sambil kerja, alhamdulillah Bu, alhamdulillah dapat berkat gitu-gitu ya. Berkatnya digunakan. Kan sama-sama senang Bu. Ya, kira-kira gitu. Baik. Ini saya isi sesampainya aja Pak ya. Nah, nanti sisanya Ibu bisa menghubungi panitia, ngadakan lagi Pak gitu ya. Melanjutkan sisa materinya Pak gitu kan. Ternyata yang datang beda lain orang. Wah pada ngerti loh, dulu saya nggak ngerti Pak. Nah, sama aja gitu ya. Itu namanya kalau orang Malang mulek kayak entung ya, puter-puter di situ kan gitu. Bagaimana memberikan umpan balik secara berkala atau ongoing feedback? Pertama prosedurnya apa, kapan, siapa,
bagaimana, from checklistnya bagaimana. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebelum ini itu sudah ada saya jelaskan di materi yang paling lengkap saya. Ini tadi saya cut biar ini tidak terlalu lama. Itu bagaimana menyusunkan JPT ke jabatan kepala sekolah, misalkan kalau ini sampai ke wakil kepala sekolah sampai kepada guru. Itu ada apanya. Mungkin kalau di logika sekolah seperti itu. Tapi kalau logika Pemda adalah dari JPT ke administrator sampai jabatan fungsional dan sebagainya. Itu ada. Cuma ini saya cut kan. Biar Ibu bisa ngundang saya lagi gitu loh. Ya. Bisa ngundang saya lagi. Kalau saya sampaikan semuanya kan selesai di sini Bu gitu ya. Apa umpan balik berkala adalah ongoing feedback, adalah meliputi proses pemberian feedback atas hal-hal yang sudah baik atau hal-hal yang perlu diperbaiki pegawai kapanpun dibutuhkan. Sekali lagi, kapanpun dibutuhkan. Jadi yang sudah baik itu ayo didorong, yang belum baik bagaimana, yang belum baik ayo diperbaiki bersama. Itu ongoing feedback. Dapat dilakukan secara langsung tatap muka maupun tidak langsung menggunakan berbagai media. Makanya saya sampaikan dialog kinerja itu tidak hanya ketika Bapak Ibu duduk langsung juga. Ya, by phone dan sebagainya, ngobrol, Zoom, itu adalah dialog kinerja. Yang penting menyampaikan apa nih tentang sasaran kinerja pegawai nanti, ya, sasaran kinerja kita. Siapa pemberian umpan balik berkala wajib dilakukan oleh pimpinan atau pejabat penilai kinerja. Ya, wajib dilakukan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan Bapak Ibu. Dapat juga dilakukan oleh pejabat lain yang memberikan penugasan kepada pegawai rekan kerja setingkat. Itu boleh Bu. Budian memberikan tugas kepada Wakasek kesiswaan juga boleh. Yang penting timnya jelas, ada strukturnya. Ibu Dian sebagai ketua. Nah, jangan sampai Ibu Dian menjadi anggota tapi memerintah wakil, enggak boleh. Harus ketika Bu Dian menjadi ketua tim. Nah, dalam sebuah kegiatan itu baru boleh. Kan Budian sama Wakasek siswaan juga setara kan. Nah, kira-kira gitu. Umpan balik berkala dapat diberikan kapan saja atas inisiatif pemberi umpan balik atau inisiatif pegawai kebutuhan. Kalau dirasa umpan baliknya membutuhkan besok, ya besok dilaksanakan. Kalau membutuhkan monitoring sekarang, ya sekarang dilaksanakan. Kira-kira gitu. Kapan pun kira-kira Bapak Ibu sekalian. Instruksi kerjanya bagaimana? Ongoing feedback dengan pimpinan wajib dilakukan secara intens. Sering Bu, periodik ketemu, intens. Ya, itu harus. Kenapa? Karena tugas pimpinan itu adalah selain merencanakan itu juga memonitoring. Jangan sampai pimpinan hanya bisa memerintah. Maka konsepnya ini adalah konsep BOS. Bukan bantuan operasional sekolah, bukan, BOS. Suka nunjuk. Ya. Tapi kalau leader itu bukan gitu. Paham Bu ya? Leader itu bukan gitu. Ajak ngobrol gimana? Target kita gimana? Dan sebagainya. Dialog terkait feedback untuk kinerja yang sudah baik atau kinerja yang masih belum diperbaiki. Jadi yang sudah baik kita bicarakan bagaimana meningkatkan dan mendorong terus berkembang. Yang belum baik bagaimana cara memperbaikinya. Itu adalah tema-tema pembicaraannya dalam ongoing feedback. Kendala atau masalah alami pegawai alternatif solusi. Ini bicara monitoring Bu. Kendalamu apa? Sesuai dengan standar apa? Solusinya bagaimana? Itu yang tahu kepala sekolah biasanya. Untuk memberikan itu. Agar apa? Kadang-kadang kalau pegawai yang memberikan usulan itu takut salah. Tapi kalau sudah disepakati oleh pimpinan itu menjadi penguat. Itu loh Bu, dahsyatnya. Hal lain tentang kinerja pegawai. Ini adalah contoh umpan baliknya Bu bentuknya. Ya. Dan lain sebagainya. Capaian data dukungnya, umpan baliknya bagaimana? Berdasarkan bukti dukung. Jadi ada bukti dukungnya. Apakah bagus, diperbaiki, ditingkatkan, solusinya bagaimana dan lain sebagainya. Ini adalah umpan balik contohnya. Oke Pak, Bu, kurang 15 menit kita bicara penilaian kinerja materi, nanti bisa meminta panitia. Boleh Pak ya kalau di-share ya? Oh boleh katanya. Saya memastikan dulu Bu, kalau boleh berarti minta panitia, jangan minta saya. Karena sudah di panitia. Kalau nggak boleh berarti salah panitia. Karena nggak mau ngasih, kira-kira gitu. Oh Pak, bercanda Pak ya. Karena sudah sore ini Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini penilaian kinerja bagaimana, pejabat penilai bagaimana dan sebagainya, penetapan angka kredit,
Ini penjelasan rating tindak lanjut, ini bagian keempat, tindak lanjutnya bagaimana sekilas sampai pada sanksi dan terima kasih. Ya kalau saya sampaikan semua nggak cukup Bu, Bapak Ibu nggak ingin bersih-bersih dulu ini ya, bersih diri dan sebagainya kan biasanya ada waktu ya. Ini kalau saya sampaikan Bu sampai maghrib, Ibu nggak kesempatan bersih diri, malam ada lagi mungkin ya. Karena saya ingin perhatian kepada Bapak Ibu, maka 15 menit ini monggo jika ada pertanyaan ditanyakan. Tapi syukur alhamdulillah ketika Ibu nggak ada pertanyaan, kenapa? Berarti sudah paham. Saya senang sekali. Kira-kira itu. Monggo saya kembalikan ke forum kira-kira. Monggo. Alhamdulillah. Saya kira kalau nggak ada itu tambah senang saya Bu. Alhamdulillah sudah ada. Kalau ada pertanyaan berarti tugas saya belum selesai Bu, menjawab gitu kan Pak ya. Harus berpikir lagi gitu. Nggih, monggo Bapak, Ibu. Terima kasih atas waktunya Pak Eko. Cuma simpel mawon kok, singkat. Semoga BPSDM nanti menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Eko hari ini, karena memang untuk materi kinerja aparatur sipil negara ini mungkin ke kepala sekolah dulu. Karena tidak mungkin kita mencolek kepala sekolah niku, sepertinya kok mustahil. Terus yang ingin saya sharing adalah kalau kebetulan saya dari SMK Pak Pacitan. Ya. Kemudian kalau yang disebutkan Bapak tadi ada Renstra dan lain sebagainya, itu kalau di SMK itu mayoritas hanya ada, ini di SMK saya hanya ada RKJM untuk 4 tahunan. Kemudian ada proker sekolah atau mungkin lebih umum rencana kerja tahunan sekolah. Kemudian ada proker kepala sekolah, itu pun nanti yang menyusun adalah tim pengembang sekolah. Kebetulan untuk tahun ini yang membingungkan adalah kami ikut BLUD mengusulkan diri sebagai sekolah yang BLUD, itu justru itu kami menemukan kata-kata Renstra. Renstra yang harus kami susun itu Renstra yang turunan dari provinsi turunan dari, kemudian turun lagi kepada dinas pendidikan turun lagi ke kabupaten baru ke sekolah kami. Kata Renstra itu baru kita temukan di BLUD itu, dan itu bagi kami juga sulitnya luar biasa karena memang hal baru. Dan kalau untuk BLUD sendiri itu yang menyusun adalah tim teknis yang mungkin terdiri dari Wakasek dan semua lini kerja untuk program keahlian. Jadi hari ini kata-kata itu kita temukan lagi di sini di Renstra. Tetapi kalau susunan dan strukturnya mungkin untuk semua kabupaten belum ada kepastian susunannya. Terkait dengan itu hanya sharing saja nggih Pak. Kemudian terkait dengan SKP, kalau SKP sendiri untuk yang saya sebagai guru itu apa yang sudah tertulis di program kerja, apa yang sudah direncanakan di Renstra itu tidak ada di SKP. Karena kalau SKP guru mayoritas itu mungkin hanya sebatas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Hanya sebatas niku, kemudian menjadi pengawas penilaian. Kemudian membuat modul ajar. Menjadi wali kelas atau mungkin wakasek kurikulum. Kemudian membuat karya tulis, hanya itu yang muncul di buku kerja kita atau muncul di sasaran target kerja kita. Jadi kalau yang harus di breakdown dari kepala sekolah seperti perjanjian kerja tadi mboten wonten, tidak ada. Mungkin nanti BPSDM bisa memfasilitasi kepala sekolah dihadirkan, kemudian baru itu diturunkan ke kami. Matur nuwun Pak Eko. Ibu siapa namanya? Ningrum. Ibu Ningrum, baik. Bu Ningrum ini namanya sama dengan tim marketing saya ya, yang menghubungi saya dari Smart ID, namanya juga Ningrum. Sekarang lagi di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Bu Ningrum. Ya, itu kelebihannya para guru dan dosen juga ya Bu ya. Kalau ditanya soalnya sulit enggak Pak? Enggak sulit. Sedikit-sedikit, jawabannya yang banyak. Kira-kira itu ya Bu ya. Jadi kalau dosen, kalau guru kalau bikin soal itu enggak pernah banyak, cuma 1, 2. Tapi jawabannya Bu yang bikin pusing ya kira-kira itu ya. Itu biasanya. Baik Bu Ningrum, mohon izin. Yang pertama Bu Ningrum, memang benar Bu Ningrum, realita di lapangan khusus untuk sekolah, lagi saya mohon izin untuk Pemda insya Allah sudah clear.
untuk sekolah itu memang saya mendapati secara pribadi kendalanya di situ, Bu Nirum. Bahkan mohon izin, salah satu bimbingan skripsi saya itu mengambil tema skripsinya adalah efektivitas rencana kerja sekolah, mengukur efektivitas rencana kerja sekolah. Apa yang terjadi, Bu? Ini orangnya minta bimbingan, Bu, sebenarnya. Ada, namanya Mbak Elona. Oh, kok hafal? Iya, kita harus hafal bimbingan kita, Bu. Ya. Apa yang terjadi, Bu? Saya minta kepada Mbak Elona, Mbak, tolong disajikan dokumen perencanaan mereka itu mana? Minimal covernya. Loh Pak, sudah ada Pak tujuan strateginya Pak. Iya Pak, itu saya minta-minta nggak dikasih-kasih. Loh dasarnya, ngatakan sudah nyusun, tapi ketika diminta nggak dikasih-kasih. Pertanyaan saya, apakah kalau sudah menyusun, oke sudah menyusun, apakah sudah ditetapkan? Loh dasarnya loh Bu. Kalau sudah ditetapkan harusnya go publik dong. Itu ke perencanaan yang bisa diakses secara publik. Kira-kira gitu. Itu skripsi itu sulitnya minta ampun Bu. Kira-kira gitu, apalagi diturunkan. Kira-kira gitu. Yang kedua Bu Ningrum, kenyataannya saya dapati memang Bu Ningrum, bahwa rencana-rencana strategis yang ada di sekolah itu tidak mengejawantahkan apa yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan. Kebayang Bu ya? Harusnya logika berpikirnya organisasi adalah, maaf teman-teman di Pemda ya, teman Pemda, RPJM, renstranya Pemda, renstra yang 5 tahunan maupun yang tahunan pasti berpedoman pada RPJMD rencana 5 tahunannya punyanya bupati atau wali kota, itu pasti. Dan ada trik bagaimana cara untuk mengintegrasikan itu ada. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah renstranya sekolah itu sudah terintegrasi dengan Dinas Pendidikan? Itu kajian yang menarik. Makanya saya sampaikan tadi, saya itu punya cita-cita Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan punya standar baku seperti Pemda, bagaimana merumuskan renstra, ini aturannya, sistematikanya ini, isinya ini. Se-Indonesia akhirnya sama Bu, nggak ada bedanya. Kalau asesor menilai akreditasi itu gampang. Kalau pimpinan mengevaluasi itu gampang. Kalau Dinas Pendidikan ingin mengevaluasi, memonitoring itu gampang. Dan itu masih belum kira-kira Bu ya, saya temukan masih belum. Tapi nggak tahu kalau sebagian sudah, ini sepengetahuan saya. Mudah-mudahan saya yang salah Bu, ini prasangka baik saya. Nah, termasuk SKP Bu. Nah di SKP saya cerita SKP Bu, SKP saya kan tugasnya dosen itu adalah tridharma Bu. Ya. Penelitian, pengajaran, sama pengabdian. Empat-empatnya itu pasti korelasinya dengan IKU, pimpinan saya. Itu pasti. Termasuk guru, itu harusnya ada standarnya guru. Kalau kami tridharma, kalau guru pasti ada. Ya mungkin karya tulis dan sebagainya. Tapi itu harus di-PK-kan di atasnya juga. Jadi setiap sekolah harus punya karya tulis berapa. Jangan sampai gurunya ditarget, kepala sekolahnya enggak. Loh, enak kepala sekolah loh ya. Mendingan jadi kepala sekolah. Itulah kenapa banyak orang cita-citanya jadi kepala sekolah. Kenapa? Enggak ada target. Saya membayangkan kepala sekolah yang ditarget. Gimana? Misalkan karya tulis, setiap sekolah A punyanya sekolahnya Bu Ningrum di Pacitan itu harus menerapkan 1 tahun 10 karya tulis. Itu kepala sekolah ngeluh Bu, pusing itu. Harus membreakdown. Ini guru ini 1, ini guru ini 2. Jadinya kepala setiap guru itu harus punya karya tulis akhirnya, produktif, kinerja. Tapi yang paling pusing kepala sekolah, kenapa? Kalau nggak mencapai target yang dievaluasi siapa? Sekolah dulu. Jangan gurunya dulu, tapi sekolah dulu, unit kerjanya dulu. Baru kepala sekolah ngevaluasi Bu Ningrum. Ini kendala Bu Ningrum untuk ini apa? Oh Pak, laptop saya rusak. Oh ya, belikan laptop. Loh, langsung konkret Bu. Dialog kinerjanya konkret. Itu pura-puranya Bu, langsung beli besok itu kayaknya ya harus ada lelang aset dan sebagainya, kira-kira itu kan, kira-kira demikian. Ini pura-puranya Bu. Ini logika berpikirnya. Sama, logika saya ya gitu Bu, punya SKP ya gitu. Breakdown saya adalah mewujudkan ekspektasi pimpinan, ekspektasi punya target.
Kalau diakumulasi tim saya Bu, yang para dosen biasa itu pasti mendukung dari Kaprodi, itu pasti. Itu pasti. Mungkin itu Bung Nirum. Ada yang belum terjawab Bung Nirum? Ngampun nggih. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada? Cukup nggih? Alhamdulillah kurang 5 menit ya. Baik Bapak Ibu sekalian, materi dari saya mungkin saya cukupkan dari sini saja. Jika ada hal-hal yang kemudian masih belum pas, saya sekali lagi mohon maaf. Jika ada hal yang bisa didiskusikan, silakan menghubungi saya via chat dan lain sebagainya. Minta ke panitia atau berhubungan dengan saya langsung, saya akan berikan nomor HP saya dan sebagainya untuk kita diskusi dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak saya balas Bu, Masya Allah saya balas, walaupun agak lama itu saya balas. Seperti lainnya mahasiswa saya sudah menghubungi tadi pagi, baru saya baca, saya balas siang tadi, malam nanti dan sebagainya. Saya sampaikan, insya Allah setiap chat Bapak, teman-teman mahasiswa itu tidak akan pernah saya tidak balas. Saya akan balas. Cuma waktunya kadang butuh, mana yang diprioritaskan untuk segera dibalas dan lain sebagainya. Kira-kira itu, teman-teman panitia saya kembalikan, kurang lebihnya mohon. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Lestari Eko Wahyudi, SAP MAP yang telah berkenan untuk hadir pada sore hari ini dan berbagi kepada seluruh sobat ASN pada sore hari ini.